Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Dari waktu ke waktu dan saat-saat yang telah kami lalui, dari tahun-tahun juga, Engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak buruk di dalam hidup kami. Kebaikan kasih-Mu lebih daripada hidup. Kuat kuasa-Mu lah yang ada dalam hidup kami. Sehingga memampukan kami sampai saat ini. Semuanya yang ada saat ini online Tuhan, untuk boleh belajar bagaimana kami menjadi jemaat atau jadi anak-anak Tuhan yang boleh memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan semuanya di sini untuk tidak hanya mendengar, tetapi menyimpannya dalam hati dan melakukannya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati pula Pak Joy Tuhan yang akan memimpin kami, berkati dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga dia memartakannya dan dapat kami mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Emi. Saya langsung serahkan ke Pak Joy. Terima kasih Pak Tim. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, saya cek suara dulu ya. Apakah suara saya jelas ya? Jelas. Iya, Oke. jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, saya coba share screen saya. Nah, baiklah, saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan masuk dalam bagian yang kedua, role model. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk belajar tentang pemuritan. Nah, sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa sudah ada kelompok yang terbentuk ya di dalam gereja. Jadi nanti mungkin di dalam pertanyaan atau mungkin nanti di dalam sesi tanya jawab kita bisa mengeksplorasi ya hal-hal tertentu yang mungkin kita perlu tekankan. Nah, bagian yang kedua adalah lebih kepada penekanan bagaimana Injil itu nampak bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan sebuah perbuatan atau tindakan. Nah, sebenarnya poin penting di dalam sebuah pemuritan adalah bagaimana kita juga menghidupi Injil itu ya, menjadi seorang murid Tuhan yang apa adanya ya, tentu saja di tengah-tengah kelemahan kita, ya di tengah-tengah jatuh bangun kita mempunyai sebuah pengharapan yang pasti. Sebenarnya inti dari pemuritan adalah seperti itu. Makanya waktu kita melihat perjalanan Tuhan Yesus ya, perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya ya, kita melihat eksplorasi tentang keberadaan murid-muridnya itu dengan Tuhan Yesus itu betul-betul kelihatan gitu ya. Jadi jatuhnya seorang Petrus ya, seorang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan, itu menjadi gambaran yang utuh sebenarnya di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Nah, demikian juga seharusnya kita pada waktu mengiring Tuhan. Ya, pada waktu kita mengiring Tuhan, di dalam konteks pemuritan adalah kita menjadi orang yang apa adanya gitu loh. Di dalam sebuah bentuk kelemahan tertentu, di dalam kelompok pemuritan, kita tidak sedang menjelaskan keberhasilan kita, ya, keberhasilan kita di dalam mengikut Tuhan, ya ada banyak hal tentunya yang kita juga bisa lakukan di dalam perjalanan, tetapi juga ada satu bagian tertentu di mana kita waktu jatuh, tapi ada satu bagian kehidupan di mana kita melihat tangan Tuhan itu selalu terbuka buat kita dan kita bisa kembali bangkit lagi. Nah, esensi di dalam sebuah bentuk pemuritan adalah sebuah otentisitas ya, sebuah bentuk otentisitas yang tentu saja tidak hanya sekedar dengan apa yang kita saksikan, tetapi bagaimana kita melihat Tuhan di dalam semua perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk mendahului dengan kalimat yang pertama adalah dosa terbesar yang dilakukan manusia adalah mengabaikan Allah. Ya, seperti yang kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa ketika mereka itu mengabaikan Tuhan. Ya, pengabaian ini itu nampak di dalam egosentrisme manusia.
ya bagaimana Hawa atau Adam, ya, kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana Hawa juga tergoda dari omongan si ular, kamu tidak akan mati, ya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu bisa melihat, mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Nah, godaan inilah yang menjadi satu peringatan ya kepada kita sebagai murid-murid Tuhan untuk melihat bahwa sebenarnya dosa yang terbesar yang kita lakukan adalah pengabaian terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah kesalahan terbesar adalah saat kita tahu kebaikan Tuhan dan kita mengabaikannya. Ya, jadi kita tahu nih bahwa kita jatuh di dalam sebuah kesalahan dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan, ya, udah bukan second chance lagi, bukan kesempatan kedua, tapi sudah berkali-kali. Ya, kebaikan Tuhan itu sudah kita terima sebenarnya. Tetapi kita justru mengabaikannya. Makanya dalam konteks proses pemuritan, kadangkala yang kurang di dalam pemuritan adalah ketika kita tidak lagi menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kejatuhan kita pada saat kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Ya, sekali lagi saudara sekalian jangan sampai salah memahami bahwa ini bukan mengumbar dosa ya. Ini bukan mengumbar dosa sekali lagi karena otentisitas itu harus ada konteks. Nah, konteks itu dibungkus dengan apa? Dengan kebenaran firman, dengan Injil Kristus yang sejati dan melihat dan bercermin bagaimana kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita menjalani hidup mengikut Tuhan. Yang ketiga adalah kebaikan terbesar. Nah, ini tadi. Saat kita tahu dan menyadari kesalahan terbesar kita, apa itu? Mengabaikan tadi, tapi kita tidak mau melakukan perubahan untuk hidup lebih baik. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan itu memberikan kesempatan, ya, dan kita sudah menyadari kesalahan kita, tapi poinnya adalah ketika kita sudah sadar apa yang kesalahan kita dan kita juga sadar akan kebaikan Tuhan, apakah ada satu dorongan yang sangat kuat untuk kita mengalami sebuah transformasi kehidupan. Nanti kita akan eksplorasi bagian ini di dalam konteks spiritual, ini ya dimensi ini ya apa namanya? Kehidupan disiplin rohani ya, disiplin rohani. Ya, disiplin rohani itu ada doa, puasa, baca Alkitab, lain sebagainya. Nanti kita akan juga eksplorasi bagian itu dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah kebenaran terbesar adalah saat Tuhan diabaikan, tidak diterima, tapi dia masih mau menerima dan kita berusaha untuk merangkul kita kembali. Dan kesaksian terbesar adalah di mana kita mau menjadi saksi atas sebuah kebenaran terbesar. Apa itu? Kebenaran terbesarnya di dalam kehidupan kita adalah Kristus tidak pernah menutup tangannya. Dia selalu membuka ruang buat kita untuk tetap bertumbuh. Ini adalah sebuah kesaksian terbesar. Oleh karena itu di dalam konteks pemuritan, hari-hari ini adalah bagaimana kita di dalam sebuah kelompok itu menjadi orang yang bukan hanya otentik menyadari kelemahan kita, tetapi kita melihat intervensi ilahi ketika dia mengubahkan hidup kita. Nah, di dalam perubahan itulah kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, saudara sekalian harus bisa memahami kata saksi itu digarisbawahi. Kata saksi itu dicetak tebal supaya kita sadar dalam proses pemuritan itu tidak bisa terhindarkan, yaitu fungsi kita sebagai saksi. Ketika kita menjadi murid hadir dalam kelompok, memimpin sebuah kelompok, tapi kita tidak lagi mengambil bagian berfungsi untuk menyaksikan kebenaran terbesar. Apa itu kebenaran terbesarnya? Kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya, tapi di dalam intervensi kasih yang sejati itulah, maka ada dorongan yang sangat kuat untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Ya, ini ada satu quotation ya dari seorang yang namanya Henry Frederick Amiel. Dia mengatakan gini, the test of every religious educational system is the man that is formed. Sebuah ujian ya dalam semua hal yang berkaitan dengan kesalehan, dengan politik, dengan pendidikan, sistem pendidikan adalah ketika seseorang itu mengalami sebuah perubahan. Ya, jadi saudara sekalian ini menjadi tuntutan yang sangat umum sebenarnya. Makanya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa poin penting dalam mengiring Tuhan itu adalah perubahan cara berpikir, paradigma berpikir yang jelas, renewing your mind,
ya, mengerti memahami siapa diri kita, siapa Tuhan dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, dan yang berikutnya adalah menjadi saksi. Dan menjadi saksi ini itu nampak dan terlihat bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Nah, ini poinnya gitu loh. Ya. Jadi kalau saya mengulang kalimat kita ini punya 5 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang kelima adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menghidupi Injil itu dan bagaimana kita bisa mengalami sebuah perubahan hidup. Ya kan hari-hari gini kan kesulitan kita adalah kita sendiri nggak bisa mengidentifikasi gitu loh. Nggak bisa mengidentifikasi, tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa membuat sebuah cermin di kelas manakah sekarang ini kita berada. Jadi kalau kita belajar dalam konteks pemuritan seperti ini, poin yang penting adalah kalau akhir tahun doa kita ya, misalnya kita ngomong tentang apa tuh, sebuah janji komitmen, itu tidak terukur. Jadi di Putus suara Pak Joy. Putus Pak, nggak dengar saya. Pak Tim bisa dengar? Nggak dengar juga, Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari-hari ini kita itu membutuhkan sebuah konsep yang jelas tentang pemuritan yang berkaitan dengan juga perubahan hidup. Nah, sekali lagi gini ya, saya mau meng-highlight bagian ini. Highlight bagian saya adalah semua agama itu juga mengajarkan tentang perubahan hidup. Tetapi seperti yang kita sudah pahami sebelumnya, kalau agama mengubah orang jahat jadi orang baik, kekristenan itu mengubah orang yang mati menjadi hidup. Jadi kalau orang yang mati menjadi hidup, poin utama di dalam perubahan hidup kita adalah bagaimana kita kembali kepada kasih Tuhan, kembali kepada cinta Tuhan, kembali kepada menghidupi Injil Tuhan. Karena kalau kebaikan kita ini hanya bersandar kepada kekuatan kita dan tidak lagi kembali kepada semakin mencintai Tuhan, maka ada yang salah dengan perubahan hidup kita. Ya, jadi kita harus punya sebuah pemikiran yang kritis. Jangan sampai kita ngomongnya begini, wah itu temanku itu ya, itu nggak percaya Tuhan loh, tapi hidupnya semakin baik. Ya, itu ada orang yang nggak percaya Yesus, tetapi hidupnya semakin baik. Nah, poinnya adalah kembali kepada pertemuan sebelumnya, yaitu kebaikan tidak hanya bisa ditentukan dari perbuatan yang nampak, tapi harus juga ditentukan dari bagaimana kita melakukan sebuah kebaikan. Ya. Ini Martin Martyr ya mengatakan sebuah kalimat yang sangat baik. Dia mengatakan setiap agama mempunyai dua fungsi. Pertama, agama adalah pesan keselamatan pribadi yang memberitahu kita ya bagaimana bisa benar di hadapan Allah, dan yang kedua, agama adalah lensa untuk menginterpretasi dunia. Ya. Jadi bagaimana kita meyakini sebuah kebenaran itu harusnya juga menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus memahami bagian ini supaya kita melihat bahwa setiap hal yang berkaitan dengan pemuritan itu pasti melibatkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa tuh menganggap bahwa ini sacred, ya, ini sekular, ini rohani. Ya. Kan ini kan jadi PR pemuritan ya, maksudnya kita tuh atau gini deh misalnya bilangan riset atau grup yang selalu kita ulang-ulang ya, anak-anak pemuda hari-hari gini tuh alergi dengan gereja, alergi dengan pemuritan, alergi dengan Bible study. Kenapa? Karena mereka berpikir kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tidak relevan, tidak lagi bisa dinikmati, tidak lagi bisa menemukan sukacita ketika mengikut Tuhan. Seakan-akan kita waktu datang beribadah, waktu datang dalam kelompok kecil, waktu membaca Alkitab, ada tekanan. Tekanan apa itu tadi? Mungkin rasa bersalah lah, mungkin juga hati nurani yang merasa ingin mencuci dosa. Ya. Jadi konsep relasi kita itu transaksional. Kalau nggak transaksional, kemudian bisa jadi legalitas. Kalau aku baik, Tuhan baik. Kalau aku jahat, Tuhan jahat. Atau sifatnya itu ya legalitas. Kita lihat orang Yahudi gitu loh.
yang melakukan semua rutinitas ritual agama itu semata-mata karena sebuah dorongan apa? Dorongan supaya tidak dibuang oleh Tuhan gitu loh. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut ya, maaf ya, anak saya tiba-tiba bangun itu ya. Lalu istri saya lagi mandi. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai ada yang bisa diingatkan saya sampai mana ya? Pak Bambang saya sampai mana tadi? Sampai dengan pemuda itu loh Pak, tadi yang tidak tertarik kepada pemuritan. Ya Pak, karena hal-hal ini tidak relevan lagi dengan hidup mereka. Ya, oh ya, oke. Ya tidak relevan ya, tidak relevan. Oke, jadi sebenarnya ini adalah apa namanya, yang bagian yang perlu kita kritisi ketika kita melihat kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita ya secara pribadi atau mungkin di dalam keluarga. Ya mungkin hal-hal yang sederhana lah, misalnya bagaimana kita bisa melihat bahwa games atau misalnya kafe atau cangkruan atau nongkrong itu juga bagian yang sebenarnya juga Tuhan bisa pakai untuk kita itu masuk dalam sebuah proses pemuritan. Jadi kita melihat Alkitab itu ketika Yesus bersama dengan para muridnya berjalan itu, Bapak Ibu juga harus melihat bahwa mereka itu hidup 7 kali 24 jam itu bersama-sama ya. Jadi tidur bersama, makan bersama, minum bersama, berjalan bersama gitu. Artinya para murid juga melihat dengan jelas siapakah Yesus itu. Tidak hanya dengan sebuah kata-kata atau tetapi ada sebuah keterbukaan yang semakin itu. Nah, keterbukaan yang semakin nyata ini dalam konteks modern saat ini adalah bagaimana kita itu bisa melihat, menginterpretasi, melihat segala sesuatu di dalam general revelation, di dalam sebuah wahyu yang umum, di mana semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Sehingga pola pemuritan yang kita sedang bangun itu tidak lagi ada segregasi gitu ya. Saya nggak tahu nanti kita bisa begini, apakah setiap pertemuan di dalam kelompok kita itu hanya terbatas untuk sebuah materi tertentu? Atau mungkin kita juga punya satu bentuk kebersamaan yang lain. Apa itu kebersamaan yang lain? Kalau kami lakukan biasanya kami berenang bersama, ini sebelum pandemi ya. Kita berenang bersama, beberapa kali kita juga ke Taman Dayu ya bersama-sama seluruh keluarga. Jadi kita bisa melihat tuh bagaimana kita merespon anak-anak kita. Apalagi kalau di dalam kelompok saya, itu anak-anaknya itu masih kecil ya, dan kadang-kadang ya kan sulit ya menjaga supaya kita itu bisa kelihatan rohani gitu ya, apalagi kalau hamba Tuhan. Enggak, kita apa adanya saja gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka juga bisa melihat saya ini bisa emosi dan lain sebagainya, ada sebuah refleksi gitu loh. Jadi kalau kita membayangkan misalnya, apa yang akan terjadi ketika anggota kelompok kita itu, anggaplah dalam tanda kutip ya, masuk berkunjung dan tinggal bersama dengan keluarga kita. Yaitu itu hal yang sangat penting sekali di dalam proses pemuritan ya, satu malam bisa tidur bersama misalnya ya, bukan ini ya, bukan bersama satu kamar ya, tapi beda-beda kamar, tapi seperti retreat lah katakanlah seperti itu ya, tapi dalam kelompok kecil ya. Nah, konteks inilah yang sebenarnya kita hadapi. Tantangan kita ada dua sebenarnya, ini saya mengutip dalam sudut pandang dunia saja ya, yaitu yang pertama adalah sekularisme ini menjadi salah satu tantangan pola pemuritan kita di zaman modern ini, saudara sekalian. Apa itu sekularisme dalam konteks the Christian mind? Dikatakan demikian, orang Kristen yang hanya menyembah dan bermoral, tapi bukan yang berpikir. Mereka hadir di rumah Tuhan, setuju bahwa perbuatan jahat adalah dosa, tapi mereka tidak pernah memikirkan Tuhan. Nah, ini penting. Memikirkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya.
Jadi kalau memikirkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, tentu saja berarti tidak ada lagi klaster-klaster di dalam perjalanan hidup kita. Apalagi itu dalam keluarga ya misalnya. Bagaimana kita juga menyatakan tentang Tuhan pada waktu mengambil keputusan untuk hidup, mengambil keputusan untuk sekolah, untuk ke tempat A, atau untuk les ini, untuk dan lain sebagainya lah. Tantangan yang kedua adalah modernisme, yaitu agama tidak lagi dipandang sebagai kebenaran objektif yang kepadanya kita tunduk, tetapi hanya masalah selera pribadi yang kita pilih. Jadi ini dua hal. Kalau modernisme rasanya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu sebuah kebenaran yang sifatnya itu objektif. Jadi saudara sekalian di dalam konteks pemuritan, kadang-kadang kita ini bisa bergumul. Pergumulan kita tuh gini, kenapa ya ada orang yang nggak kenal Tuhan tapi hidupnya semakin baik? Kenapa ya ada orang yang nggak kenal Tuhan, keluarganya kok jauh lebih baik daripada keluarga saya yang kenal Tuhan? Gitu. Nah, tantangan-tantangan yang seperti ini kadang-kadang merusak jadi seperti toxic relationship gitu loh ya. Jadi sebuah relasi yang beracun. Yang kemudian di dalam anggota kelompok dengan kita sebagai pemimpin kelompok itu tidak lagi ada kesepakatan. Ya, tidak lagi ada kesepakatan. Sehingga akhirnya nanti keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan apa yang sedang kita alami, itu nanti bisa ke jalur-jalur dunia. Contoh misalnya, ada beberapa orang yang sebagai ketua kelompok di dalam konteks pemuritan, itu mendorong anggotanya ketika dia itu mengalami masalah untuk datang ke psikolog. Tidak ada yang salah dengan psikolog, saudara sekalian. Tidak ada yang salah dengan psikolog. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kebersandaran kita kepada Tuhan direduksi, dibuat di bawah, lalu kemudian menempatkan cara-cara yang memang sudah lazim, ya, sudah lazim kita dengar, ya, kemudian itu menjadi sebuah way out. Nah, masalahnya menjadi semakin besar ketika setelah masuk ke orang yang psikolog itu katakanlah ya, tidak berdoa dan bersandar kepada Tuhan, dan it works, artinya itu terjadi. Dan dia akan mengatakan terima kasih kepada kita, bukan karena Tuhan yang menolong dia, dalam quote and quote ya. Saya yakin juga Tuhan tuh bisa pakai psikolog gitu loh, bisa gitu loh. Tetapi poin penting di dalam proses pemuritan adalah bagaimana kita mendorong anggota kelompok kita untuk mencari hikmat, untuk meminta pertolongan dari Tuhan, untuk semakin bersandar kepada Injil Tuhan, tapi bersama dalam bagian itu juga punya hikmat. Bapak Ibu pernah tahu ya bedanya orang yang beriman dengan orang yang nekat. Ya, beriman dengan nekat itu bedanya adalah nekat itu adalah sesuatu keberanian tanpa hikmat. Tetapi orang beriman adalah mengambil sebuah pilihan yang berani, tetapi juga melihat bagaimana Alkitab itu memberikan kepada kita hikmat. Nah, hikmat ini muncul dari mana? Kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Makanya waktu kita belajar tentang kitab Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga pernah memberikan sebuah gambar yang ada hikmat Allah, ada hikmat dunia. Ya, hikmat Allah itu adalah bagaimana kita melihat bahwa salib Kristus yang dianggap kebodohan bagi orang dunia ini, justru itu adalah hikmat Allah. Ya, dalam bagian tertentu bahkan Paulus mengatakan tak terselami hikmatmu, begitu dalam, nggak bisa kita mengerti. Tapi demikianlah sebenarnya kita itu bersandar kepada Tuhan. Sehingga di dalam Tuhan kita itu ditunjukkan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, ini saya belum mendengar respon, tapi saya berharap Bapak Ibu mencatat ya, paling tidak ya mencatat hal-hal tertentu yang mungkin saya terlalu cepat, atau mungkin ada yang terlewatkan kurang jelas, atau mungkin ada hal tertentu yang sifatnya mau dielaborasi ya di dalam pengalaman kita memimpin sebuah kelompok kecil ya. Tapi paling tidak saya sampaikan dulu ini karena medianya seperti ini ya. Jadi kalau ada kalimat pertanyaan yang mau dielaborasi nanti kita di akhir ya. Nah, ini adalah definisi tentang sekularisme, suatu sistem etik. Jadi etika kebenaran yang sifatnya itu memang baik, ya, tapi didasarkan hanya pada prinsip moral alami. Prinsip moral alami dan terlepas dari agama-agama wahyu atau supernaturalisme. Apa ini maksudnya? Jadi George Jacob Holyoake ini mengatakan inilah sistem sekularisme yang menekankan tentang bagaimana cara dunia, bagaimana kita menekankan prinsip moral, etika moral, satu sistem kebaikan yang
tidak bersandar kepada hal-hal yang sifatnya supernaturalisme. Supernaturalisme itu melampaui akal dan pikiran dan bicara tentang bagaimana wahyu itu dinyatakan dalam setiap agama. Apa itu wahyu? Penyataan diri Allah kan? Jadi kalau penyataan diri Allah itu di dalam kekristenan sudah clear, sudah jelas bahwa Allah yang adalah firman yang hidup itu kemudian mengambil rupa sebagai manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia mengajarkan sebuah kebenaran yang bukan daripadanya sendiri. Maka Yesus selalu berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Jadi dalam proses inilah Bapak Ibu, proses pemuritan itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak mengevaluasi, mengidentifikasi perubahan perilaku kita berdasarkan terhadap kecintaan kita kepada Kristus. Ya, saya agak merasa Bapak Ibu ini harus ditangkap supaya lebih clear gitu ya, lebih clear. Clearnya gini, orang dunia tuh bisa baik nggak? Bisa. Orang Kristen bisa baik, bisa. Apa yang menjadi beda? Ya, jadi dalam proses pemuritan itu menjadi penekanan, menjadi highlight, menjadi garis bawah. Apa yang menjadi penekanan? Penekanan di dalam kekristenan adalah bukan hanya anggota kelompok kita, bukan hanya diri kita berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi di dalamnya ada sebuah bentuk kecintaan yang lebih kepada Kristus. Menghidupi Injil Kristus. Nah, waktu kita menghidupi Injil Kristus, evaluasinya di situ. Jadi kenapa sih kita berbuat salah? Kenapa kita jatuh dalam dosa? Itu jauh lebih besar daripada rasa cinta. Nah, bedanya apa pada waktu kita belajar kebaikan dunia? Kebaikan dunia harus ditanya motivasinya apa, karena tidak mungkin sebuah perbuatan tanpa motivasi. Ya, itu bisa kita gali lebih dalam sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dalam konteks pemuritan hari-hari ini, yang perlu kita garis bawahi adalah seringkali kita ini ngomong tentang Injil, menjangkau jiwa, tetapi mereka tidak mengalami sebuah penampilan etalase kehidupan kerohanian yang nampak. Jadi apa yang nampak? Bukan hanya mereka itu melihat kita ini hidupnya baik, bukan. Tetapi yang menjadi yang nampak adalah bagaimana hidup kita ini mencintai Yesus gitu loh. Ya, jadi daya tarik terbesarnya di dalam kehidupan orang yang tidak percaya atau anggota kelompok kita bukan hanya melihat kita ini baik gitu loh. Ya, kita ini baik misalnya kirim makanan, ya bertanya apa kabar, menjemput, memperhatikan. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita ini menekankan bahwa kita bisa melakukan itu bukan karena kita mau, bukan sekedar karena kita suka, tapi karena kita sadar kita dicintai oleh Yesus. Dan kasih Yesus dari Kalvari itulah yang mendorong aku untuk memperhatikan engkau, untuk kirim makanan kepadamu, untuk membantu engkau dalam pekerjaan. Jadi jelas gitu loh. Ya, kejelasan ini memberikan sebuah daya tarik. Jadi kayak advertising kita ini betul dengan perbuatan yang baik, tapi lebih daripada itu, perbuatan baik yang saya lakukan ini semata-mata karena saya sadar bahwa Kristus itu sudah lebih dari cukup mencintai saya. Yeah. How we know will shape how we act. Apa yang kita tahu akan merubah, akan membentuk cara kita bertindak. Dan cara kita bertindak akan membentuk cara orang lain bertindak. Ya, saudara sekalian, ini harus kita pahami supaya kita tidak lagi punya prinsip dengan bertanya gini, kok anak saya nggak mau berubah sih? Kok suami saya nggak mau berubah sih? Kok istri saya nggak mau berubah? Kok si Anu nggak mau berubah? Kok si ini nggak mau berubah? Nah, poin pentingnya adalah bukan menuntut orang lain untuk berubah, tetapi mengevaluasi apakah perubahan di dalam diri saya ini memberikan sebuah dampak terhadap orang lain, gitu ya. Oke, zaman modern hari ini kan ada satu kalimat yang orang tua sering katakan tanpa sengaja ya, mungkin juga tanpa dikatakan, tapi ada satu gambaran dalam pikiran kita. Kalimatnya begini, do what I say, but don't do what I do. Do what I say, lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan.
Jadi baca Alkitab. Saya nggak baca Alkitab. Ya kamu jangan tiru saya kalau saya nggak baca Alkitab. Tapi kamu lakukan apa yang saya katakan saja gitu. Dan ini menjadi batu sandungan buat anak-anak kita hari-hari ini kan. Ya. Dan sekali lagi, ini kan bukan cerita baru ya. Ini kan yang kita omongin ini cerita lama gitu loh. Dan poinnya adalah bagaimana kita menuntut orang lain berubah, dan pada saat yang sama kita tidak mengalami perubahan di dalam Kristus gitu. Nah, perubahan di dalam Kristus itulah yang sebenarnya di dalam konteks pemuritan ini kita perlu dorong lebih dalam lagi. Makanya tidak mungkin ada pemuritan tanpa ada Alkitab. Tidak mungkin ada pemuritan tanpa peran Roh Kudus. Tidak mungkin ada pemuritan tanpa kasih dari Kristus. Jadi itu elemen-elemen yang penting. Ya, jadi saya coba petakan dulu ya, petakannya begini. Satu kelompok tertentu terlalu ngomong tentang Alkitab, tapi tidak pernah punya kehidupan kebersamaan di dalam komunitas. Oke, di kelompok yang lain terlalu banyak kebersamaan. Ya, nongkrong bareng, main golf, main games, banyak hal, arisan ya. Tapi tidak pernah ada keterlibatan firman Tuhan di dalamnya dan saling mendoakan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dua bagian ini, maka kita bisa memahami pemuritan yang sejati harusnya melibatkan kedua unsur ini. Kedua unsur ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa yang kita lakukan ini on the track. What is on the track-nya? Kita ini sedang making disciple. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong tentang application role model, bagaimana kita bisa menjadi sebuah pribadi yang mempunyai daya tarik Kristus, maka tentu saja kita harus kembali kepada Injil Tuhan, kembali kepada Alkitab, bagaimana kita melihat membaca Alkitab, dan bagaimana Alkitab itu mengubahkan hidup kita. Nah, ini kalimatnya yang saya kutip dari Bill Hull, salah satu tokoh pemuritannya kurang lebih ya, yang kemudian juga memberikan sumbangsi dan kontribusi tentang discipleship. Dia mengatakan sebuah bagian seperti ini. Adalah sebuah misteri bagaimana membaca Alkitab, menghafalkan ayat Alkitab, dan merenungkannya itu sanggup mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku. Tetapi hal itu sungguh-sungguh terjadi. Karakter dibentuk oleh Roh Kudus dan disiplin rohani adalah alatnya. Ya, jadi sekali lagi saudara sekalian, kita harus eksplorasi nih, evaluasi nih malam hari ini. Hari ini kita harus eksplorasi apakah sungguh-sungguh pada waktu kita membaca Alkitab ada satu bagian pengalaman kehidupan kita. Ketika kita membaca, menghafalkan ayat Alkitab dan merenungkannya, itu mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku. Sebagai orang yang dilahirkan dalam keluarga, ya keluarga saya ini keluarga Batak, ya ibu bapak saya dari Sumatera, walaupun saya lahir di Bandung, tetapi mengalir darah orang Batak dan juga sebuah culture orang Batak. Nah, salah satu budaya orang Batak adalah kita ini tidak mau kalah, ya tidak mau kalah, ya. Atau mungkin kalau saya melihat di dalam pola tradisi pendidikan keluarga, papa saya ini selalu melihat bahwa dia itu nggak pernah salah. Bahkan saya ingat sekali dia mungkin nggak pernah ngomong minta maaf kepada anak-anaknya. Ya, sadar atau tidak itu memberikan sebuah dampak ya di dalam cara saya sekarang menjadi orang tua kepada anak. Nah, poin pentingnya adalah saya ini menjadi sulit sekali untuk menjaga tensi emosi. Ya, sulit sekali. Ya, dan akhirnya di dalam perjalanan itulah saya menghafalkan satu bagian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19, ya. Yang mengatakan seperti ini, hendaklah saudara-saudara sekalian, hendaklah kamu itu cepat mendengar, tapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk menjadi marah. Ya, slow to get anger. Ya, slow to anger. Nah, saya menghafalkan ayat firman Tuhan ini, saudara sekalian. Ya. Dan di dalam proses perjalanan itu, jujur saja, saya harus mengakui bahwa Tuhan itu mengubahkan hidup saya. Tuhan mengubahkan hati saya. Tentu saja ya, tentu saja. Up and down, betul, tentu saja. Tapi setelah beberapa kali, saya menghafalkan ayat firman Tuhan ini, ketika terpancing pada satu situasi yang tidak menyenangkan, misalnya ya, anak-anak itu internetnya macet, lalu kemudian ada problem, adiknya itu teriak, ini dalam rumah ya. Ya, itu tanpa sadar tensi itu bisa tiba-tiba memuncak, apalagi pada saat yang sama saya sedang ada sebuah kegiatan gitu ya.
Tapi sekali lagi, Roh Kudus itu menggunakan ayat firman Tuhan itu untuk memberikan kepada saya rasa tenang, untuk bisa mengeksekusi tidak seperti saya sebagaimana saya dulu. Ya, ini kan banyak orang bilang, ya apa adanya gue ya gini lah, kalau gue udah begini ya mau apa lagi gitu loh. Enggak, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang bisa mengubahkan hidup kita. Tetapi mengubahkan hidup kita, itu dari Yohanes pasal 15 atau 14, itu menjelaskan parakletos, itu apa tugas Roh Kudus adalah membawa kita mengingat kembali segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Keseluruhan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bekerja ketika kita itu menghafal firman Tuhan, ketika itu membaca firman Tuhan, dan di dalam bagian itulah kita mengalami sebuah transformasi hidup. Ya, itulah makanya saya selalu mengulang, ini berbeda dari bagaimana etika moralitas yang ada. Ya, saya lagi-lagi bukan ngomong bahwa misalnya kalau kamu emosi tarik nafas 3 kali, injek tanah 3 kali, sebut nama Tuhan misalnya ya, atau misalnya pergi kemana tarik nafas dulu biar tenang dulu. Saya bukan menyangkal itu juga bisa Tuhan pakai gitu. Tapi esensinya itu bukan bagaimana kita merespon, esensinya adalah bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Ya, sekali lagi saya berharap kita semuanya bisa memahami ini ya. Karena dua-duanya itu terjadi gitu loh ya. Ada satu buku yang pernah saya baca mengatakan demikian. Kalau salah satu hasil dari buah Roh Kudus, ya buah Roh Kudus adalah penguasaan diri, bagaimana dengan orang yang pada waktu hidup itu tidurnya cukup, olahraganya cukup, makannya cukup, sehingga dia bisa menguasai diri tanpa harus memiliki peran dari Roh Kudus. Ini pertanyaan yang menarik. Sama-sama keduanya bisa menguasai diri. Tapi yang satu mengklaim karena itu buah Roh Kudus, yang satu lagi tanpa Roh Kudus asal makannya cukup, tidurnya cukup, tidak ada sebuah pergumulan dan masalah, dia pasti bisa mengalami sebuah penguasaan diri. Nah, bedanya apa sebenarnya? Nah, satu buah buku itu C.S. Lewis pernah mengatakan ya, itu sama seperti ketika orang itu melihat sebuah orkestra. Ini bagus sekali analoginya. Ya pada waktu orang melihat penguasaan diri semua karena tidurnya cukup dan lain sebagainya, itu di dalam orkestra kita hanya mendengar suara piano. Padahal di dalam orkestra itu ada berbagai macam alat musik. Tapi kalau Anda hanya melakukan satu bagian, karena Anda tidurnya cukup, makannya cukup, Anda hanya bisa mendengar itu seperti sebuah permainan piano saja dari sebuah orkestra yang besar. Dalam arti kata lain, sebenarnya begitu kita bersandar kepada Roh Kudus, kita bisa melihat keseluruhan perubahan hidup kita ini, tidak hanya dengan sebuah suara piano tadi, analoginya suara piano, tapi kemegahan dan keindahan apa? Keindahan Kristus dan Injilnya. Yang pada waktu kita menjalani perjalanan hidup ini, itu menjadi sebuah ekspresi sukacita yang terdalam. Why? Karena kita sadar kita sedang belajar untuk mencintai Yesus yang lebih dahulu mencintai kita. Sehingga pada waktu kita berhasil, kita nggak bisa take it for granted untuk diri kita sendiri gitu loh. Bukan. Ini adalah satu bagian ketika kita bisa persembahkan buat Tuhan gitu loh. Kita bisa persembahkan buat Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Nah, inilah yang menjadi highlight kita di dalam bagian yang kedua. Kesulitan kita dalam pemuritan itu bukanlah masalah bagaimana kita memuridkan, tapi masalahnya adalah siapa kita sebagai seorang murid. Makanya sekali lagi ya saudara sekalian, ini bukan masalah metodologi, masalah materi, karena delivery sistemnya adalah diri kita. Jadi kalau kita itu punya sebuah kehidupan yang intim dengan Yesus, kita nggak akan pernah kehilangan atau kekurangan bahan. Kita nggak akan pernah mengulang-ulang kisah yang sudah lama. Ya, misalnya kita kalau ngomong tentang kesaksian dalam kelompok kecil, itu ceritanya kan begitu dulu waktu saya umur 12 tahun, dulu waktu saya umur 16 tahun. Oke, itu relevan, itu bagus, itu baik. Tapi bagaimana dengan perjalanan kita hari ini? Today, apa yang kita bisa lihat? Bagaimana Tuhan itu bekerja, mentransformasi pikiran dan perbuatan kita ketika kita ini berjalan mulai hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, mungkin juga beberapa hari yang lalu, apa yang Tuhan sedang nyatakan. Nah, proses pemuritan itu dibutuhkan tuh itu sebenarnya. Ya, jadi hari ke sehari perjalanan pemuritan itu dimulai dari bagaimana kita ini punya keintiman di dalam Kristus. Ini kan poinnya yang seperti minggu lalu kita bahas kan. Apa itu yang kita bahas? Kadang-kadang saat teduh kita saja tidak memberikan sebuah sukacita. Ya kita mau jujur aja. Gitu.
Saat teduh kita setiap hari, baca Alkitab setiap hari, hanyalah sekedar untuk menambal, mengobati rasa bersalah kita. Nah, kalau itu muncul berarti ada yang salah dengan relasi kita. Jangan-jangan kita berelasi dengan sebuah transaksional. Kita merasa tertuduh, terintimidasi ketika kita tidak membaca Alkitab. Bahkan bukan tidak hanya membaca Alkitab, tapi di dalam waktu-waktu tertentu kita merasa lebih subuh, lebih pagi itu lebih baik. Ya, makanya nanti kita akan coba bahas bagian ini supaya kita menemukan enggak loh. Saat teduh itu esensinya adalah kita menemukan firman Tuhan. Kalau kita menemukan firman Tuhan, bisakah dia berbicara siang hari? Yes. Bisakah dia berbicara malam hari? Yes. Bisakah dia berbicara pagi hari? Yes. Bisakah dia berbicara seketika ketika kita mendengarkan sebuah khotbah? Yes. Jadi kita nggak bisa menutup bagian itu. Betul memang, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, betul memang kita membutuhkan satu waktu tertentu untuk intim. Tapi kesulitan kita adalah ketika kita sudah menyelesaikan satu waktu tertentu, waktu-waktu lainnya itu terasa seperti itu milik kita, bukan milik Tuhan. Jadi kita tidak punya sebuah dinamika, ya Bapak Ibu ya, sebuah kreativitas, sebuah kerinduan dan kehausan yang dalam, yang tereksplorasi, ya ternyata terwujud nyatakan dengan bagaimana kita memikirkan kita ini bisa bertumbuh dengan cara apa. Contoh misalnya, kalau kita itu mencintai seseorang, pasti ada dinamika. Karena ada dinamika, pasti tidak mungkin pemberian itu dalam bentuk yang sama terus-menerus. Karena tidak mungkin sama terus-menerus, maka membutuhkan kreativitas. Karena membutuhkan kreativitas, kita butuh penalaran. Kalau yang ini sudah, yang ini bagaimana ya? Kalau mencoba yang ini bagaimana ya? Nah, mulai mencoba bagaimana kita itu bisa bertumbuh, caranya apa? Satu, firman Tuhan nggak mungkin. Itu nggak ada, pasti ada. Ya, tapi caranya itu bisa masing-masing. Beberapa orang kuat dalam visual, beberapa orang kuat dalam hearing, beberapa orang juga harus menulis. Nah, ini yang kita coba pelajari gitu loh. Ya. Nah, pada waktu itu kita bisa pahami, maka apa yang terjadi? Kita bisa download YouTube, khotbah-khotbah YouTube. Kita bisa mendengarkan YouTube lalu mencatat poin-poin penting apa saja. Tidak hanya itu, kita menjadi seorang yang sangat kreatif untuk melakukan sesuatu. Contoh beberapa teman saya itu ketika dia mendapatkan berkat firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menggambar. Saya nggak ngomong kita harus menggambar. Tapi dia menggambar, lalu dia simpan, dia keep. Jadi dia gambar, lalu ada tulisan untuk mengingatkan gitu loh, momentum, apa yang sudah Tuhan nyatakan. Dan itu menjadi satu evaluasi yang sangat baik. Perjalanan hidup dia mengikut Tuhan itu teridentifikasi. Itu kan yang waktu awal saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ini waktu pemuritan, waktu masuk dalam kelompok, kita merasa kok gini-gini saja. Karena kita nggak tahu mulai dari mana, berakhir di mana gitu. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mengevaluasi gitu loh. Ya, tahapan-tahapan kita di dalam konteks pemuritan tuh sampai di mana gitu ya. Ya tentu saja ini akan menjadi perjalanan seumur hidup, tentu saja. Tapi karena waktu kita berpikir ini perjalanan seumur hidup, maka kita harus berpikirnya kan tentang kekekalan. Kalau berpikirnya tentang kekekalan kan berarti gini harus berpikirnya. Setelah saya meninggalkan dunia ini, kiranya yang diingat oleh anak, oleh cucu adalah bagaimana saya mencintai Yesus. Nah, di dalam konteks modern saat ini kan terlalu banyak gitu loh kesempatan yang kita bisa lakukan. Entah itu menulis dalam jurnal, menulis dalam cloud misalnya, kan ada iCloud sekarang ya. Bisa disimpan gitu loh, bisa dibuka itu sewaktu-waktu. Makanya saya yakin sekali setiap orang yang menulis, mencatat perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, pasti hidupnya 2 kali. Maka saya yakin YouTuber live twice. Ya, orang yang ya YouTuber itu live twice. Hidupnya 2 kali. Coba lihat akunnya Pak Bigman Sirait. Ya, beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi sampai dengan sekarang semua kalimat, semua firman, semua perjalanan hidupnya bisa di-share sama orang lain. Sehingga itu menjadi sebuah legacy. Ya, menjadi sebuah legacy, warisan iman yang tak lekang oleh waktu. Ini kan keren, ini kan di situ tuh. Jadi kalau kita bicara seperti apakah kita ini murid, maka kita perlu memikirkan apakah kita ini hidup dalam sebuah zona nyaman. Jadi pola pemuritan kenapa membosankan? Karena relasi yang kurang bersama dengan Tuhan. Saya selalu quotation seperti itu. Kejenuhan terjadi, itu bukan karenanya banyak aktivitas yang kita lakukan. Bukan, tapi justru karena minimnya relasi kita di dalam Tuhan. Tapi selama kita punya keintiman relasi di dalam Tuhan, hidup kita tuh dinamis. Dinamis itu dalam arti kata lain, kita tuh punya satu terobosan-terobosan yang membuat kita itu sadar bahwa ini tidak berhenti di sini loh. Ya.
Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terjebak kepada aktivitasnya ya. Tapi yang poin yang saya mau highlight adalah orang yang hidup di dalam kasih itu hidupnya dinamis. Karena dia dinamis, dia kreatif. Nah, daya kreativitas inilah yang terus menuntun dia untuk kuat di dalam sebuah relasi. Ya, contoh misalnya bersama dengan anak-anak. Pernahkah kita mengambil sebuah pilihan yang lain? Ya, bukan hanya sekedar mengumpulkan lalu membaca Alkitab dan berdoa. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sempat sampaikan lebih dahulu. Apa yang kamu ingin supaya papa mama berubah? Bagaimana kita menghafal ayat bersama-sama dan kita punya sebuah proyek ketaatan, kan gitu tuh. Jadi kalau nggak ada proyek ketaatan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kita ini sedang hidup di dalam firman Tuhan? Ya. Jadi saudara sekalian, inilah role model sebenarnya di dalam satu prinsip ini consummate euphoria market ya, sebuah pasar. Kenapa orang itu kok punya euforia di dalam sebuah market tertentu? Karena dikatakan begini, the one that makes you happy will suddenly provoke you to telling people about the one that makes you happy. Seseorang yang membuat kamu itu bahagia, itu tanpa sadar akan mendorong kamu untuk memberitahukan orang lain mengapa kamu itu bahagia. Jadi the whole thing about discipleship is bagaimana kita ini can have a happy relationship with Jesus gitu loh. Kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Karena kalau sukacita kita di dalam relasi dengan Tuhan itu tidak lagi kita temukan, bagaimana mungkin kita ini punya satu desire untuk memuridkan orang lain, punya sebuah. Jadi setiap kali mau discipleship, mau pemuritan itu jadinya kayak tuntutan aja loh. Waduh, nanti kalau nggak kumpul nanti di absen. Ya tuh. Nanti kalau di absen terus nggak datang, nanti ditelepon Pak Bambang, ditelepon Pak Pendeta, ditelepon sama majelis. Wah, nggak enak nih. Ya udah deh, ikut aja. Yang penting ya itu deh. Mumpung lagi pandemi kan, ya ikut saja join, ya matikan mic, matikan video. Terus ya gue ngapain ya nggak tahu gitu misalnya. Tapi ini di sini nggak ada ya. Ini di tempat yang lain. Ya, di sini nggak ada. Di sini semuanya walaupun kameranya mati, tapi saya yakin Bapak Ibu sedang memperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kerinduan yang sangat dalam. Jadi kalau kita menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus, ya nggak usah diomongin, kita pasti akan ngomongin sama orang lain lah. Gitu. Sama seperti waktu kita datang ke sebuah restoran gitu loh. Waktu makan makanannya enak dan kita datang lagi kedua kalinya, apa yang kita lakukan sebelum dimakan? Difoto dong. Difoto lalu di-share. Kenapa? Karena apakah restorannya suruh kita melakukan itu? Enggak. Tapi di dalam diri kita sadar gitu loh. Kita pengen orang lain mencicipi makanan ini gitu. Jadi pemuritan itu adalah sebuah bentuk seperti Kisah Para Rasul pasal 2 atau pasal 4. Ya Tuhan menambahkan banyak orang. Kenapa? Karena kehidupan jemaat mula-mula itu memberikan sebuah terobosan. Ya, sebuah breakthrough. Nggak pernah nih kita hidup seperti ini. Nggak pernah nih kita lihat begini. Di mana orang-orang itu menjual semua harta benda miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang yang lain. Mereka hidup sehati, sepikir, bersama-sama. Miliknya adalah milik orang lain. Wow, that's amazing gitu loh. Ya tentu saja ini kan dalam konteks Yahudi dulu gitu loh. Tapi dalam konteks modern hari ini esensinya bukan kita jual segala sesuatu bagi-bagi. Bukan. Esensinya adalah bagaimana kita ini mempunyai sebuah daya tarik. Daya tarik itu pasti itu dimulai dari bagaimana kita menghidupi apa yang kita percaya, kan betul nggak sih? Jadi kalau orang aja nggak bisa melihat sukacita di dalam kita mengiring Tuhan, apa yang kita mau harapkan gitu? Di dalam pemuritan, ya baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai PA kita malam hari ini, mari kita membaca Alkitab, ya baca ini, oke kamu apa jawabannya, setelah itu selesai, lalu doa penutup, lalu apa? Makan. Ya saya bilang itu bagus karena makan-makan juga Alkitabiah. Ya karena Yesus juga pada waktu melayani tidak pernah mengenyampingkan masalah perut, saudara sekalian, masalah jasmani. Yes, that's true gitu loh. Tetapi poin pentingnya adalah apakah satu dengan yang lain ada koneksi yang lebih dalam gitu loh. Bicara dari hati ke hati. Sampai kita tuh bisa ngomong begini, saya ini bergumul Pak sama istri saya ini bergumul dengan anak saya bergumul dengan pekerjaan saya. Tolong supaya kita ini bisa sama-sama saling mendoakan. Ya, mencari hikmat Tuhan bersama-sama, sepenanggungan, ya gitulah kurang lebih ya. Meminta pimpinan Tuhan bukan untuk sekedar pribadi, tapi dalam sebuah komunitas. Ya. Yang kedua adalah the truth about truth, kebenaran tentang kebenaran itu.
Kebenaran adalah subjektif dan dependent. Kebenaran itu adalah sifatnya kepribadi. Ya. Dan itu tergantung dari bagaimana kita mengalaminya. Maka jangan merasa kita ini kok sulit cerita tentang sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini kan PR-nya gereja-gereja Protestan tentu saja ya. Ya mungkin juga terkait dengan culture. Saya nggak tahu sih apakah ini betul-betul culture gitu. Tapi setiap kali kalau mau ditanya siapa yang mau kesaksian, yang pertama pasti ya semuanya doa syafaat. Setelah itu apa? Ya akhirnya WL. Oke ya, dimulai dari saya ya. Setelah dari saya nanti siapa yang lanjut lagi? Oke, setelah itu kita nyanyi dulu ya. Satu pujian, Allah itu baik. Oke, setelah selesai nyanyi, Allah itu baik. Amin, amin. Oke, apa kebaikan Allah dari Bapak Ibu sekalian? Ya semuanya doa syafaat lagi. Oke ya. Kalau gitu minggu depan saja ya kita lanjutkan. Coba persiapkan ya kesaksian, minggu depan ini dilakukan lagi. Dan yang terjadi sama lagi dan sama lagi dan sama lagi. Kenapa ya? Karena mungkin kesaksian tuh udah kayak liturgi saja sih, SOP gitu loh. Ya, setelah nyanyi kesaksian, ditanya satu-satu. Nggak ada satu kayak kebenaran yang saya pernah alami. Ya, saya pernah alami dalam hal yang kecil. Nah pertanyaannya kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan bekerja, tapi dia mengabaikan. Dua, Tuhan bekerja, dia lupa. Nah, yang pertama kita nggak bisa ngomong karena kita sudah bahas sebelumnya adalah dosa terbesar mengabaikan Allah. Tapi kalau seandainya lupa berarti kita harus cari cara supaya tidak lupa kan gitu. Supaya tidak lupa artinya keluar dari zona nyaman. Pak, saya nggak pernah bisa nulis. Ya belajar nulis dong. Come on. Saya nggak pernah Pak mencatat yang seperti itu. Terus gimana? Terus kamu menganggap gini, ya udah aku terima apa adanya. Oke, kalau misalnya nggak bisa menulis dan mencatat, coba bisa mengingat nggak? Ya sulit juga sih, Pak. Ya sudah gitu loh, mencatat. Dan saya mau beritahu, saudara sekalian, selalu saya beritahu, Alkitab itu ditulis dari sekian banyak pilihan yang Tuhan bisa pakai karena Dia Maha Kuasa dan Maha berhikmat. Dia memilih untuk menggunakan orang, manusia, dengan inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan. Jadi saya amat yakin menulis itu juga penting. Ya, terlepas dari tulisannya pakai bolpen, pakai pensil, pakai kertas, dengan pakai handphone, pakai iPad, diketik. Tetapi menulis itu penting. Why? Itu yang terakhir. We are the delivery system. Kita ini adalah sistem yang untuk menyampaikan, bukan materi, bukan sekedar buku. No. Tetapi hidup kita lah yang sebenarnya kita sedang bagikan. Jadi kalau hidup kita bagikan, tapi kita tidak pernah ingat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, apa yang mau dibagikan. Apa yang mau dibagikan itu apa? Hanya bawa badan, hanya baca Alkitab, tapi tidak pernah relevan di dalam perjalanan hidup kita. What for gitu loh. Kita akan terus muter. Dan saya yakin begini saudara sekalian, ini pengalaman saya. Sudah 1 tahun ciamik loh, sungguhan. 1 tahun tuh udah ciamik loh. Tahun berikutnya apa merotol kabeh gitu loh. Ya nggak usah ngomong 1 tahun lah, 6 bulan saja, 1 semester gitu loh. Orang udah mulai bosen. Ya, awal-awal mungkin semangat kalau kita bicara tahun depan, sebuah visi yang baru, semangat yang baru. Yuk, ayo. Tapi kalau tidak pernah mempunyai sebuah perjalanan hidup di mana Tuhan itu berbicara dalam skala waktu kairos, yang kita dapatkan ini harta, ini permata, dikit dong, disimpan dong, yang baik dong gitu loh. Supaya apa? Nanti pada waktu tertentu orang membutuhkannya, kita ini delivery sistemnya. Jadi jangan bicara begini 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Oke, that's fine, that's good. Itu bagus 10-15 tahun yang lalu. Tapi apa yang Tuhan lakukan kemarin? Apa yang Tuhan lakukan kemarin? Apa yang Tuhan lakukan minggu lalu? Ya, apalagi kalau sudah CG-nya itu atau kelompok kecilnya itu setiap minggu sudah sekalian. Waduh, kita bisa kelabakan. Ya bayangkan saja pekerjaan udah susah, keluarga udah susah, punya anak-anak juga perjalanan sudah susah. Sekarang dikasih beban. Bebannya apa? Suruh baca buku, suruh mempersiapkan untuk memimpin kelompok. Wah. Tapi di sini nggak ada, di sini semua semangat. Tapi beberapa waktu yang lalu saya juga bisa begitu gitu loh. Iya ya, kok nggak menikmati lagi sih ini pertemuan? Ya. Kok nggak ada kerinduan untuk mau datang ya? Aduh, gimana ya kabar si Anu ya? Gimana kabar si dia ya? Gimana kabar? Kok nggak ada ya? Yang kita lakukan hanyalah memikirkan istri, anak. Ya oke sih, itu juga penting gitu loh.
Ya, penting itu juga. Tapi kalau kita mau bicara tentang pemuridan menjangkau jiwa, dimulai dari apa? Dari diri kita dan keluarga kita. Kita punya satu visi yang sama nggak dengan keluarga? Jangan sampai gini, salah satu dari pasangan itu gandolin gitu loh, megang buntutnya, tahu ya maksudnya? Suaminya ikut jadi kelompok pemimpin kelompok kecil. Istri terus ngomong, ngapain sih lu ngatur-ngatur yang gitu? Lu atur aja di anak lu sendiri, lu atur kerjaan lu. Ya, kok ngurusin orang lain sih? Ini aja belum beres gitu. Wah, ini tambah parah ini. Ya. Makanya saya selalu percaya bahwa pemuritan atau kelompok kecil itu ya idealnya itu suami istri sih, idealnya ya, idealnya itu suami istri. Ya, memang betul tidak semua orang dipanggil dalam konteks skill kepemimpinan. Ya, tapi sekali lagi pemuritan bukan tentang skill kepemimpinan, bukan tentang skill membawakan komunikasi, bukan tentang skill membedah sebuah ayat firman Tuhan, bukan. Pemuritan itu tentang membagikan hidup seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia hidup bersama dengan para murid. Ya. By the way, coba kita pikirkan tentang Yesus. Menurut Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia hidup bersama dengan para murid, apakah yang diajarkannya itu predestinasi? Dia ajarkan doktrin tentang eksposisi, membuat dengan grammar, vocab, dengan sintaktikal, dengan bahasa asli. Apakah begitu ya? Rasanya kok enggak sih? Ya, karena kalau kita melihat Injil-Injil saja, Yesus mengajar itu sangat simpel. Ya simpel bukan berarti nggak ada arti ya. Simpel tapi sangat bermakna dan bernilai. Lihatlah burung di udara. Kan begitu. Ya. Lihatlah petani yang menaburkan benih-benih. Ada benih yang jatuh di tempat yang berbatu. Ada benih. Sederhana sekali. Dan saya amat yakin begitulah Yesus hidup bersama dengan para murid. Sehingga para murid lihat apa? Kesederhanaan Yesus. Ya, saya bukan berarti di dalam zaman modern ini nggak perlu belajar. Perlu belajar. Ya. Perlu belajar, saya sendiri juga belajar gitu loh. Tapi kalau dalam konteks pemuridan kita harus sadar bukan skill yang lebih dahulu, tetapi daily life kita gitu loh, lifestyle kita yang perlu kita bangun lebih dahulu. Gitu. Nah ini semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin rindu bekerja bagi Tuhan. Karena cinta bukanlah sekedar kata-kata, tapi sebuah tindakan, saudara. Ya. Ya, saya berharap kita bisa mengeksplorasi ini dan mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin di dalam kelompok-kelompok yang sudah ada baiknya materi-materi ini juga kita ulang. Kita ulang supaya satu dengan yang lainnya itu punya visi yang sama. Ya, punya visi yang sama. Saya tahu kesulitan kita adalah setiap orang di dalam kelompok itu punya culture yang beda-beda ya. Ya, saya waktu awal pertama juga masuk dalam kelompok. Ya saya waktu itu kan ikutnya di Covenant ya, di Covenant. Saya juga agak terkejut gitu loh, agak shock ya. Karena saya ini lahir dalam keluarga suku Batak yang memang diajarkan untuk tidak menyampaikan kelemahan gitu loh. Ya. Untuk menjadi orang yang nampak ya, terlihat itu oke gitu loh, apalagi sudah merantau gitu loh. Tapi waktu saya mengikuti satu kelas, saya ikut dalam kelompok kecil, saya dimentor oleh beberapa orang yang notabene bukan hamba Tuhan loh ya. Ya maaf ya, bukan pendeta, bukan apa, jemaat awam. Tapi saya mencoba untuk menempatkan diri saya bukan sebagai profesi hamba Tuhan sebagai pendeta. Saya meletakkan itu semua dan saya merasa bahwa kita semua adalah murid Tuhan. Apapun background, apapun latar belakang pendidikan, apapun latar belakang ekonomi, kita murid Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama dan belajar bersama-sama dengan Tuhan. Awal-awalnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Otak saya ini kritis. Ya, begitu ada pengajaran tertentu, saya langsung ngomong begini, ini nggak cocok, ini salah, nih harusnya nggak gini. Ya betul memang, dia menerima koreksi saya. Tapi setelah saya dalam perjalanan melihat, ya sebenarnya esensinya bukan sekedar menjadi pemikiran kritis, walaupun betul, yang salah harus dibenahi, betul gitu. Ya, betul. Saya juga tidak ngomong bahwa pemuridan, wah yang penting kita baca Alkitab terus Tuhan ngomong apa, nggak begitu juga sih. Harus bertanggung jawab, bener banget gitu. Tetapi yang lebih penting daripada itu, saya belajar menurunkan ego kan gitu, menurunkan kepentingan saya gitu loh. Ya, saya bukan ngomong kita kompromi terhadap pengajaran loh ya, no. Ya, kita harus tegakkan kebenaran, jelas, sejelas-jelasnya. Tetapi dalam konteks begitu, menegakkan kebenaran dengan motivasi ego kita supaya bisa terpuaskan, juga salah gitu.
Yang harus kita sadari adalah menguji dulu egoisme kita, apakah kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Oleh karena cinta bukanlah sekedar kata-kata tapi sebuah tindakan, maka kita perlu exercising ibadah kita, saudara sekalian. 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, kalau kita membaca dalam bagian itu, latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi konteks pemuritan sebenarnya konteks learning by doing. Learning is doing. Ya. Belajar itu adalah dengan melakukan. Nah, kata Latin di dalam konteks 1 Timotius 4 ayat 7, dalam bahasa Inggris itu train, ya, di dalam bahasa Yunani itu gymnase, yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris, yaitu gymnasium misalnya, gimnastik. Ya. Nah, dari 1 Timotius 4 ayat 7 ini kita bisa mendapatkan ada 4 hal yang penting. 1, ya, berlatih, ya, latihlah dirimu ibadah. Latihan itu membutuhkan kreativitas yang dinamis. Ya, jadi berlatih itu tidak mungkin terus-menerus dalam pola yang sama. Karena waktu pola yang sama terus-menerus dilakukan, ada kreativitas yang dinamis. Dan sekali lagi ya saudara sekalian, kreativitas yang dinamis ini bukan mengada-ngada, bukan dibuat-buat, yuk, aduh bosen nih gini terus. Enggak. Tapi muncul dari sebuah tindakan cinta kepada Kristus. Kalau aku mencintai Tuhan, apa yang aku bisa persembahkan buat Tuhan? Apakah ini terus? Apakah begini terus? Apa yang aku bisa persembahkan buat Tuhan yang sudah mencintai aku? Yang kedua, berlatih itu membutuhkan semangat dan keringat. Jadi, saudara sekalian, jangan pernah berpikir masuk dalam sebuah kelompok pemuritan, menjadi pemimpin dari sebuah kelompok pemuritan, itu akan menyenangkan, sekedar menyenangkan, dan kita itu ya apa adanya gitu loh. Ya. Sekali lagi ya, saudara sekalian ya, semangat dan keringat ini kan bagi beberapa orang itu tidak menyenangkan ya. Misalnya contoh, kalau ada orang yang nggak suka olahraga, berkeringat itu tidak suka, pasti bosen dia. Tapi begitu dia tahu alasan dia olahraga, keringat itu justru yang dicari. Ya, dicari. Artinya kita perlu alasan di balik sebuah tindakan. Dan alasan kita melakukan sebuah ibadah, mentrain diri kita ya, untuk bisa berkeringat di dalam kita ini berlatih untuk beribadah, itu punya alasan yang bisa kita jelaskan. Nah, itu konsep pemuritan adalah gimana kita ini bisa terus mencintai sebuah kesulitan. Bisa menikmati sebuah pergumulan. Wah, ini emang nggak gampang. Tapi inilah sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, kan, betul nggak sih? Ya, dan saya yakin sekali walaupun Yesus itu harus berdarah-darah, harus mengalami sebuah penderitaan yang amat sangat, tapi tidak ada sungut-sungut. Kenapa tidak ada sungut-sungut? Karena dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapa, memuaskan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang ketiga adalah ketika kita belajar untuk beribadah, berlatih membutuhkan rekan lain. Nah, ini dia. Jadi rekan lain ini itu seperti orang lari maraton. Kalau orang lari maraton, tongkatnya itu terus diberikan, berjalan dan berlari bersama-sama. Sebuah teamwork. Nah, kalau sebuah teamwork artinya kita harus punya satu visi dan tujuan yang jelas dulu. Yang keempat adalah berlatih membutuhkan ukuran dan dampak. Nah, jadi kita harus mengukur nih. Ya, apapun nanti bentuknya ya, gereja bisa membuat sebuah parameter atau standar tertentu untuk sebuah evaluasi. Jerry Bridges dalam sebuah bukunya The Discipline of Grace mengatakan semua bentuk disiplin memang menuntut usaha dan seringkali membuat kita tawar hati. Namun orang yang bertekun dalam disiplin apapun sungguh pun harus bersusah payah dan menghadapi masa-masa tawar hati akan menuai ganjaran yang dihasilkan oleh disiplin itu. Ya. Ini sama seperti kalau istilahnya di dalam Alkitab itu seperti orang perempuan yang sedang membesarkan seorang anak, ya kurang lebih begitulah gambarannya. Ya. Ketika ada seorang ibu yang membesarkan seorang anak, demikianlah dia mencintai anak itu, walaupun dengan susah payah, dengan keringat, ya, dengan perjuangan yang sangat berat, tetapi kita sadar bahwa ya seperti ibu yang memberikan susu yang murni dan rohani itu, ya Alkitab mencatat itu, supaya apa anak-anaknya itu bertumbuh. Dan walaupun dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan banyak hal yang harus kita bayar,
menuai hasil, menuai ganjaran. Apa ya, kita lihat anak-anak rohani kita itu bisa bertumbuh semakin mencintai Tuhan, semakin dewasa ya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada waktu kita masuk dalam konteks pemuritan, ya kita harus bisa memahami panggilan kita. Ini tidak mudah ya. Dan sekali lagi ini kan mengkonfirmasi apa yang Yesus juga katakan. Ya, barang siapa ingin mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri dan memikul salib. Oke, ini yang terakhir ya. Nah, mana nih to-do list-nya? Oke, ini dia. Ya, jadi ini adalah PR ya, mungkin bisa dicatat atau difoto ya. Mulailah kita menghafal dan carilah cara kreatif untuk dapat menulis dan mencatat ya. Mungkin nanti Pak Bambang atau Pak Tim bisa memimpin dan mengingatkan ya di dalam latihan. Ini kan latihan ya, kita kan perlu latihan. Jadi harus ada workshop-nya ya. Jadi mungkin entah gimana nanti kita bicarakannya lebih baik aplikasinya. Tapi ini harus mulai ya, seperti minggu lalu di akhir kan kita mencoba untuk 3M ya. Ya, melihat siapa diri kita, ya, lalu memahami apa yang Tuhan inginkan, lalu bagaimana kita ini bisa bertumbuh. Ya, saya nggak tahu bagaimana kita hidup dalam saat teduh hari-hari kita, saya nggak tahu. Nah, itu kan perlu dieksplorasi ya. Kalau di dalam perjalanan pengalaman saya, kita punya family care group, ya setiap harinya kita, saya membagikan renungan, ya lalu teman-teman merespon di dalam WA, ya, di dalam WA. Tapi itu setiap hari, jadi kita satu hari membaca satu pasal. Dan hari ini sudah sampai ke kitab 2 Tawarik. Nah, ya dari kitab Kejadian terus sampai 2 Tawarik. Ya memang lambat sih, ya. Tapi ya itu tadi, kita kan tidak mengejar selesainya kapan dan lain sebagainya, tetapi yang kita ingin kejar adalah dimensi perjalanan hidup spiritual ya. Spiritual. Nah, yang kedua adalah berdoalah agar Tuhan juga menunjukkan firman-Nya yang akan mulai dihafalkan bersama dan disiplin di dalam menghafalkan hal tersebut. Ya. Ya, demikian saudara sekalian, ini yang saya bisa bagikan buat malam hari ini ya. Habis ini mungkin kita perlu menggali lagi apa yang kita bisa pelajari bersama lebih dalam. Oke, terima kasih Pak Tim, Pak Bambang. Ya, makasih Pak Joy buat pemaparannya. Nah, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya, menanggapi. Nah, kalau poin terakhir Pak Joy soal menghafal, mengulang, mencatat, ya, menulis, kita sudah mulai praktekkan sebenarnya. Ya, setiap minggu malam itu, setiap jemaat mendapat bagian untuk apa istilahnya, mereview firman Tuhan tadi paginya, Pak, minggu paginya. Nah, minggu malam dibagikan ke kita. Nah, kita lagi mulai itu. Dan puji Tuhan ternyata beberapa jemaat bersedia dan bagus-bagus. Jadi kita semua yang mendengar itu, wah, dapat berkat double. Pagi sudah dapat, malamnya juga dapat, ditambah kesaksian. Ya, jadi berkat firman Tuhan yang diterima itu apa? Nah, itu sudah mulai kita lakukan, Pak. Soal kelompok kecil, memimpin kelompok kecil, nah rata-rata malam hari ini kita semua hadir. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara yang ketua kelompok sel ya, kelompok kecil itu boleh bertanya. Nah, kita sudah lakukan berhubung pandemi akhirnya jadi kita break gitu ya. Sebenarnya sudah kita jalankan seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang akan menanggapi atau bertanya sehubungan dengan materi kita. Aplikasi dari pemuritan, Bapak Ibu. Silakan. Ya, Pak Ongko mau menyampaikan? Ya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Pak siapa tadi Pak Anu ya? Joy. Pak siapa tadi Pak? Pak Joy Manik. Pak Joy Manik, iya. Shalom Pak. Iya. Iya Pak. Selama ini kan pemuritan ini kalau kita lihat kan sama dengan seperti multiplikasi itu Pak ya. Itu kan memang amanat agung Tuhan Yesus. Tadi Bapak katakan bahwa kelompok ini kita itu menjadi saksi. Nah, ini yang penting Pak, menjadi saksi ini sangat penting. Lah, kalau kita ini sudah mau menjadi saksi, sudah mau seperti serupa dengan Kristus, apakah kita mau berkorban? Lah, kuncinya itu di sana Pak.
sebagai apalagi ketua kelompok, saya kalau melihat berkali-kali, apakah mau berkorban? Loh, kelihatannya sepele, tapi ini sangat luar biasa ini. Jadi seorang saksi itu harus berkorban. Harus dirinya juga berubah dulu, Pak. Jadi nanti memuridkan, nanti yang kira-kira sudah oke itu harus memuridkan lagi. Kalau enggak gitu enggak jalan. Bosen nanti enggak gitu. Jadi satu aja terus nggak memuridkan lagi, nanti bosen. Setahun 2 tahun katanya Pak Joy, nanti lama-lama habis. Harus seorang yang memuridkan, ketuanya itu harus peka nanti Pak. Kalau memang ada kira-kira yang ini bisa, harus memuridkan lagi terus. Memuridkan lagi, seperti kalau kita kerja. Nah, seperti itu. Yang penting itu mau berkorban tadi Pak. Kalau nggak mau berkorban, nggak jalan Pak. Dan dirinya sendiri harus berubah. Soalnya banyak yang saya jumpai juga nanti memanfaatkan, Pak. Ya di sini tidak ada, Pak ya, di lain tempat. Itu banyak yang memanfaatkan. Jadi ketuanya ini memanfaatkan bawahnya. Itu loh ceritanya. Kadang bawahnya memanfaatkan ketuanya. Ini pengalaman-pengalaman mungkin dulu saya pernah ikuti itu. Nah, seperti kalau memang penginjilan ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus, itu dari gereja harus ada message-nya turun ke bawah. Kalau enggak nanti bisa menyimpang ke kanan ke kiri, nggak karu-karuan. Jadi harus ada role-nya dari atas turun ke bawah, masuk terus turun ke bawah terus. Jadi harus ada ujungnya dulu, Pak. Metodenya kalau enggak, rasanya harus seperti itu. Kalau enggak gitu jenuh, Pak. Seperti orang komsel biasa itu lama-lama habis. Pertama lama-lama habis. Karena jenuh, Pak. Jenuh. Jadi memuridkan itu harus dengan hati soalnya, Pak. Makanya saya bilang tadi itu berkorban itu, Pak. Mau enggak sekarang berkorban? Kalau mau berkorban seperti Yesus, jadi pasti Pak, awet. Awet. Iya. Itu masukan sedikit daripada saya, Pak. Karena apa ya? Seperti multi level itu loh nanti, Pak. Kalau kita kerja. Kayak multi level. Jadi saling ada jaringnya satu, turun lagi ada jaringnya lagi, turun nanti terus begitu. Memuridkannya. Kira-kira seperti itu ya yang diajarkan metodenya sama Pak Joy Malik tadi. Itu Pak, mungkin tambahan sedikit dari saya. Tuhan berkati, mungkin ada saran lain. Iya. Terima kasih. Sebenarnya multi level yang meniru Tuhan Yesus sebenarnya, bukan kita yang seperti multi level. Multi level itu yang lihat ya Tuhan Yesus, karena dari awal pertama yang Yesus lakukan kan begitu ya, dia konsentrasi kepada 12 orang. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, tadi yang saya juga sampaikan Pak Yose ya, terima kasih ya, tadi itu semakin menegaskan pemuritan itu jalan sepi ya, jalan sepi sungguhan di tengah-tengah konteks gereja modern saat ini. Pemuritan itu, kalaupun ada yang ngomong pemuritan itu, saya bukan mau ngomong ini nggak bagus atau jelek atau apa. Kadang-kadang tuh esensi di dalam pemuritan itu ya itu tadi sih. Jadi kayaknya orang yang sudah datang dibagi kecil-kecil gitu, jadi seperti komsel. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Tapi itu harus dilihat sebagai sebuah modal awal. Modal awal untuk memasukkan sebuah visi yang jelas di dalam komsel itu. Jadi jangan sampai nanti komsel itu hanya sebuah kegiatan mingguan gitu ya. Saya ngomong apa adanya di dalam gereja saya sajalah ya. Di gereja saya itu ada yang namanya itu PDRT, Persekutuan Doa Rumah Tangga. Apakah itu pemuritan? Ya pemuritan sih. Ya dalam konteks tertentu pemuritan. Core-nya di mana? Pengembalaan. Karena memang kan konsepnya adalah bagaimana supaya di tengah minggu jemaat ini bisa punya satu makanan rohani. Tapi tidak hanya itu, karena konteks gerejanya sudah mulai ya ngomong banyak, banyak gereja yang lebih banyak gitu jemaatnya. Tapi kalau ngomong sedikit, gereja kami juga nggak bisa ngomong sedikit. Kurang lebih kalau attendance sebelum pandemi 900 sampai 1000. Ya, nggak mungkin kita bisa mengenal
satu dan akhirnya muncullah strat supaya bisa ada pemerhatian, dibuatlah komsel, sel group dan lain sebagainya. Tapi beberapa tahun terakhir kita mulai memikirkan ulang. Misalnya contoh, kelompok paduan suara kami itu ada 4. Ya, 4 kelompok paduan suara saja. Isi dari masing-masing kelompok paduan suara kurang lebih itu bisa 30 sampai 35 orang, kurang lebih ya. Itu masing-masing ada yang konsepnya perempuan semua, ada yang keluarga, pokoknya itulah paduan suara. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tidak mengubah kelompok itu, ya, tetapi memberikan makna baru di dalam kelompok tersebut. Ya. Jadi gimana membuka makna baru? Sebelum latihan kita ambil waktu 15-20 menit, ya, 4 orang itu ambil posisi masing-masing, tempat masing-masing. Nah, kita mempersiapkan beberapa orang yang sudah siap menjadi pemimpin. Memang kesulitannya di gereja kami akhirnya terbentur di dalam pemimpin sih, ya. Pemimpin karena gini, banyak orang, banyak jemaat yang memikirkan kalau jadi pemimpin itu dibutuhkan skill. Nah, ini juga kesalahan tadi. Ya, ada satu stigma. Jadi kalau memimpin harus bisa ini, harus majelis, harus mampu ini, harus belajar ini. Jadi seperti itu. Sebenarnya sekali lagi, saudara sekalian, saya perlu meng-highlight ini. Yang penting itu bukan skill-nya, tetapi gimana keintiman kita di dalam Tuhan. Kita ini delivery sistemnya, bukan materinya. Membutuhkan materi, yes, gitu loh. Tapi materi itu nggak akan ada gunanya kalau hanya disampaikan dengan kata-kata. Tidak hanya bisa begitu. Akhirnya kami di kelompok paduan suara banyak yang kesaksian. Bayangkan kesaksiannya itu begini, bertahun-tahun saya latihan sama ibu di sebelah saya, karena sama-sama sopran mungkin ya. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa dia itu hidup sendirian. Ini kan mengagetkan ya, sekaligus juga menjadi sebuah kesaksian. Gitulah sebenarnya gereja dalam tanda kutip, hanya datang karena ada bisnis tertentu. Apa nama bisnisnya? Pelayanan. Bentuknya apa? Macam-macam. Mungkin mereka bergabung dalam paduan suara, mungkin bergabung dalam kelompok penerima tamu. Tapi ya antara satu dengan yang lain nggak pernah ada satu kebersamaan, nggak pernah ada satu keterbukaan, otentisitas, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah ini sekedar berbagi ya pengalaman. Tapi kalau saya lihat di gerejanya Pak Bambang, Pak Tim gitu ya, rasanya ini adalah potensi yang sangat besar ya, dimulai dari apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi begini, saya sih pengennya kan gini ya. Saya pernah di 2 gereja. Pertama gereja itu perintisan. Betul-betul perintisan. Walaupun perintisan, memang ada pusatnya di Bandung. Nah, buka cabang, kurang lebih gitu ya. Buka distrik baru di Surabaya, mulai dari 0 persekutuan, mulai 15 orang, mungkin pindah satu rumah ke rumah lain, akhirnya sewa restoran, sewa ini, akhirnya muncullah ya, dan akhirnya jadilah gereja. Nah, sekarang gerejanya setelah saya dengar, setelah saya tinggalkan kurang lebih 10 tahun ya saya tinggalkan kurang lebih lah ya. Itu gerejanya dalam tanda kutip ya, saya nggak ngomong kuantitas ya, tapi beberapa anak pemudanya yang ketemu sama saya merasa stuck karena begitu-begitu saja itu tadi. Nah, pertanyaan saya kan sederhana, apa maksudnya begitu-begitu saja? Jawabannya adalah tidak bertumbuh. Ya, tidak bertumbuh. Kalau mau ditanya, apakah di awal-awal bertumbuh? Luar biasa loh, itu seperti kasih mula-mula. Ya. Satu dengan yang lain itu luar biasa loh, jemput. Bayangin, kita tuh angkat-angkat mic, angkat-angkat speaker, ya mungkin di sini juga ada yang pernah diajak waktu itu gereja yang dulu itu ya, waktu perintisan itu. Nih akhirnya kumpul, akhirnya sekeluarga datang, apa segala datang. Tapi dalam perjalanannya itu tadi, kenapa nggak menemukan pertumbuhan? Ya esensi gereja kan sebenarnya discipleship gitu loh, pemuritan gitu loh. Bukan hanya sekedar attending the worship, cuma datang ke dalam sebuah kebaktian gitu loh. Ya bisa kering gitu loh. Justru harusnya ketemunya di mana, di cell group. Tapi kan di cell group itu tadi, betul, saya setuju sih, perlu ada skill. Ya, misalnya gini, apakah di dalam cell group kita itu membutuhkan ilmu konseling? Jawabannya iya. Karena jangan sampai gini, kita nggak ngerti, ketika ada orang yang curhat, kita langsung ngasih nasihat. Nah ini kan juga jadi sulit ya. Iya kalau nasihatnya benar, kan gitu. Terus nasihatnya itu subjektif, berdasarkan pengalaman dia, kan sulit, nggak dibawa ke dalam Alkitab. Ini contoh saja ya contoh saja. Perlu nggak? Perlu gitu loh. Tetapi yang paling perlu adalah punya hati Tuhan. Karena orang yang punya hati Tuhan itu pasti akan membawa seseorang itu tidak kepada cara, tapi kepada sumber. Ya bedanya itu ya. Jadi kalau ada masalah, bukan caranya gimana, tetapi yuk datang kepada sumber. Apa itu? Sumber kekuatannya di dalam Tuhan.
Ya, saya nggak tahu caranya, kita doa yuk sama-sama, izinkan saya berdoa buat kamu. Minimal seperti itu. Iya. Oke, ada lagi yang lain kah? Pak Benar, Pak Joy, tadi kan dikatakan Pak Joy bertumbuh kan Pak ya? Kan harus bertumbuh. Yes. Kira-kira kriterianya bertumbuh itu gimana Pak? Ya, ini pertanyaan baik. Tadi yang saya sudah sampai. Ya, itu tadi yang saya sempat sebutkan sebenarnya. Ya, jadi variabel dari pertumbuhan kerohanian itu memang kan gini, spiritualitas itu nggak bisa diukur karena itu dalam hati. Tapi buah dari spiritualitas itu bisa diukur. Ya, apa itu buah dari spiritualitas? Salah satu yang kita bahas hari ini adalah menghafalkan ayat firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita menghafalkan ayat firman Tuhan? Lalu yang kedua adalah buahnya adalah caranya kita mencatat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga di dalam setiap akhir perjalanan kita bisa mengevaluasi. Ya, bagaimana kita mengukur buah spiritualitas, kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Ya, misalnya satu komitmen untuk membaca satu hari satu pasal. Atau sebuah kerinduan misalnya kita akan menyelesaikan satu kitab Injil Matius. Ya, satu Injil Matius. Saya sendiri melakukan hal itu. Hari ini saya masuk dalam fase berikutnya. Membaca selesai, sudah. Sekarang membaca, selesai, dan membuat sebuah renungan. Jadi ada step-nya begitu ya. Jadi saya bisa mengukur nih. Membaca habis, sudah. Ya. Lalu sekarang apa? Membaca habis dan membuat sebuah renungan. Nah, renungannya nanti bisa kan begini. Ini jangan bicara tuh, oh kan Pak Joy hamba Tuhan. Enggak begitu. Saya bukan ngomong renungannya dibagikan, harus dibaca, enggak juga sih. Ya. Tapi nanti ketika sudah selesai satu pasal, saya baca lagi, nanti bisa begini, yang Tuhan itu ayat 9 sampai 10 misalnya. Nanti waktu saya baca lagi yang Tuhan tunjukkan ayat 1 sampai 4. Saya nggak tahu. Tetapi itu saya lakukan sebagai komitmen supaya apa? Saya bisa mengevaluasi. Makanya saya hari ini saya punya banyak catatan tentang itu. Ya, dan melihat kelas eksposisi membuat saya itu juga semakin belajar lagi, mengevaluasi. Ya, misalnya Injil Matius, ya nanti Injil Markus gitu kan. Jadi ada satu bagian yang saya bisa sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini mengukur buah spiritualitas. Saya harus tekankan ini supaya jangan sampai salah kaprah. Ya. Orang yang membaca firman belum tentu cinta Yesus. Ya. Tapi orang yang cinta Yesus pasti baca firman. Sekali lagi saya ulang, orang yang baca firman belum tentu cinta Yesus. Tapi orang yang cinta Yesus pasti baca firman. Nah, sekarang kita membutuhkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengukur buah spiritualitas kita. Salah satunya apa sih yang kita bisa uji? Konsistensi. Betul nggak sih? Yang kita bisa ukur hari-hari ini apa sih? Konsistensi gitu. Sejauh mana perjalanan, walaupun itu tadi, sekali lagi, ya, menyelesaikan satu Alkitab juga tidak akan mengubah hati seseorang kalau memang motivasinya bukan di dalam konteks kasih kepada Tuhan gitu loh. Makanya nanti saudara sekalian ya, nanti saya share ya lewat Pak Tim, saya buat satu YouTube channel, ada satu tema. Judulnya begini, apakah Tuhan menginginkan kita membaca seluruh Alkitab sampai habis? Ya, nanti saya share linknya ke Pak Tim. Karena itu banyak pertanyaan orang Kristen gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan esensi dari firman Tuhan hanya sekedar supaya kejar target. Tahu ya? Wah, sudah bulan ini aku masih sampai kitab ini. Wah, padahal aku mau menyelesaikan sampai ini. Wah, bisa ini kita bisa salah jalan gitu loh. Akhirnya apa? Satu hari 5 pasal, 10 pasal gitu. Nanti kalau ditanya, 10 pasal itu dapat apa? Come on, kita dapat apa 10 pasal gitu loh. Ya, kalau hanya sekedar coba set gitu. Nah, yang tadi Pak Jose ya sampaikan itu baik sekali. Nah, itulah nanti Pak Bambang, Pak Tim, dan para pengurus perlu memikirkan. Saya sih mengusulkan gereja ini kan ada culture, ada sebuah sistem. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terjebak pada sistem. Tapi kita butuh panduan yang masing-masing gereja itu
mempunyai culture yang masing-masing. Ya seperti tadi Pak Tim kan sempat sharingkan, sudah nih menghafal ayat firman Tuhan, gitu. Nah sekarang kalau menghafal ayat firman Tuhan, apakah terus menghafal? Apa nih Pak? Kita mengukurnya bagaimana gitu loh. Ya, apakah terus akan begini atau mungkin nanti polanya akan diganti karena harus ada dinamika kan, esensinya tetap sama tapi bagaimana ada dinamika itu gitu. Karena kalau enggak nanti kita nggak tahu nih, nanti tiba-tiba ya, ini pengalaman saya ya, tiba-tiba yang kita sudah lakukan di awal hilang-hilang sendiri. Terus nanti kita ngomong gini, dulu sih ada ya tapi kok sekarang nggak ada. Opo nggak ngerti aku, nggak ero aku opo yo tapi wis nggak ono saiki. Itu Ya. hilang-hilang deh. Ya, betul. Saya bisa ngomong gini karena saya juga dulu begitu. Ya awalnya wah semangat saya waktu itu, wah saya buat ini kan kelas basic. Ini kan sebenarnya sudah saya propose buat anak-anak pemuda di gereja saya sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya hari ini, kita kan buat PIKOM dan LKOM, ada pembina komunitas, ada leader komunitas, ada ALKOM. Waktu itu sistemnya begitu, asisten leader. Supaya apa? Dalam satu kelompok itu ada pembinanya satu tuh yang jadi gembala. Tapi ada yang jadi leader. Leader ini apa? Ya menyusun administrasi, misalnya mencatat absensi. Kalau dulu ada itu ya, menyiapkan konsumsi misalnya ya, dibagi tuh, diatur. Siapa yang nyiapin konsumsi? Ngontak-ngontak orang, nggak ada leadernya. Ada asisten leader nih. Nah, harapannya apa? Harapannya gini, nanti si pembimbing itu nanti akan bimbing kelompok yang lain, pecah. Nah, si leader ini jadi pembimbing naik. Itu idealnya. Si ALKOM ini, asisten leader, naik lagi ke atas jadi leader. Nah, si asisten leader cari orang, memuridkan orang lain untuk mengganti. Makanya dulu kita konsepnya adalah konsep pemuridan ala Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dari generasi Abraham memuridkan Ishak, generasi Ishak memuridkan Yakub. Tapi kalau mau ditanya awal-awal, wah Abraham memuridkan Yakub, loncat nih Ishaknya. Kenapa? Itu tadi generation gap. Ya, nggak ada, kosong gitu loh. Jadi anak-anak pemuda ini akhirnya siapa yang bina? Ya papi maminya gitu. Di dalam evaluasi apa yang terjadi? Anak-anak pemuda ngomong, wah Kak Joy ini seperti ketemu sama papi mami di rumah ini loh pemuritannya. Kenapa? Karena punya sebuah kebiasaan. Orang tua ngomong sama anak. Ngomongnya apa? Nasihat. Ngomongnya jangan ini, jangan itu. Kita sudah bikin loh. Kita sudah bikin, tapi kan sulit ya. Maksudnya, saya juga ngerti orang tua tuh ngomong begini, anak-anak, teman-teman sekalian, tadi pagi saya berantem sama istri saya, kan juga nggak enak gitu loh. Lawan anak pemudanya belum nikah. Jadi gap, nggak nyambung gitu loh. Ya, karena kan kita butuh bridging point tadi kan. Ya, bisa paham ya maksudnya ya, bridging point tadi ya. Akhirnya nih anak remaja nih gumulin apa sih sebenarnya? Identitas diri, ya toh? Ya mereka belum sampai dalam taraf pernikahan dan bekerja misalnya, masih ada kuliah dan lain sebagainya. Dibutuhkan apa? Orang yang baru lulus dong, fresh graduate. Idealnya begitu, supaya dia bisa ada lack of generasinya nggak keluar gitu loh. Nah saya nggak tahu di tempat Pak Bambang dan Pak Tim ya, ini juga perlu kita minta sama Tuhan hikmat ya bagaimana ya. Akhirnya gimana nanti yang gereja kita lihat Tuhan tuh memimpin untuk fokus dalam generasi tertentu gitu ya sebagai modal karena kita nggak mungkin hidup selamanya dan waktu kita sangat terbatas gitu. Jadi kita harus betul-betul lihat scope ya memang akhirnya bisa gini. Jadi work 80-20%, 80-20%. Ya misalnya ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Para leader kami, para majelis, para pendeta akhirnya 80-20. 80 di mana? 80 di dalam fokus yang Tuhan pimpin, generasi anak pemuda dalam layer tertentu. Maksudnya apa yang 20% melayani orang-orang tertentu yang memang itu dalam konteks masih pastoral, bahasanya itu bayi rohani lah, ya bayi rohani. Ya karena kan tetap perlu diperhatikan ya kan para pendeta nggak mungkin ditelepon, Pak tolong Pak saya ini lagi kesulitan, doakan saya. Oh maaf nggak ada waktu, saya lagi mimpin kelompok kecil, kan nggak mungkin gitu loh. Tapi tetap 20%. Akhirnya beban itu dibagi. 80% fokus itu bicara tentang generasi berikutnya. Harapannya adalah, ini lagi evaluasi, ini kan gereja kami ya. Dalam 5 tahun itu muncul para pemimpin. Harapannya begitu. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang diberikan tongkat estafet untuk masuk dalam generasi yang tadi, Yakub tadi. Jadi Ishaknya dipersiapkan dulu masuk ke Yakub. Ya, tapi ini kan terus-menerus ya, ini kan penyakit gereja ya.
hari ini kita juga mengalami lag lagi. Anak-anak remaja yang naik sekarang baru masuk kuliah, yang atas nggak siap. Ya, kenapa nggak siap? Masih macam-macam domestik kan. Misalnya contoh, saya belum dapat kerjaan, itu juga kan harus diperhatikan. Ya, ada beberapa anak pemuda lagi bergumul untuk pasangannya, mempersiapkan untuk pernikahan. Wah, ini kan juga berat gitu loh. Saya bisa memahami gitu loh. Ya. Makanya kita ini apa ya? Pemuritan tuh kompleksnya adalah ada faktor X yang kita tuh nggak bisa ngomongin di dalam platform gini. Apa sih faktor X itu? Intervensi dari ilahi, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya, dan itu terjadinya adalah biasanya eksklusif kepada setiap gereja masing-masing. Apa sih yang Tuhan bicara? Makanya prinsip penting di dalam pemuritan tuh leader tuh harus kuat di dalam discipleship. Betul, Pak. Majelis hamba Tuhan tuh harus punya, kalau bahasanya tuh resonansi ya. Ya, resonansi itu yang Pak Bambang dapat misalnya ya. Tuh langsung begitu ngomong terkoneksi. Loh, aku juga mikir podo loh ambek sampean loh. Terus tiba-tiba pengurus ini, wah, jadi ada divine appointment maksudnya. Sebuah pertemuan kudus yang Tuhan rancang. Kenapa? Dia berbicara dalam konteks resonansi. Nah, resonansi ini di dalam pimpinan leader. Makanya ini ideal sekali lagi ya. Saya sendiri juga belum melakukan ini. Tetapi di gereja yang tempat saya belajar tentang discipleship itu, hamba Tuhan itu ada sabbatical. Jadi dia pergi ke gunung 2 minggu, itu betul-betul retreat pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan itu kesaksiannya adalah mereka itu mencari apa pimpinan Tuhan untuk tahun depan, dimulai dari leadernya. Ini kan seperti sistem Musa ya. Seperti Musa dipanggil ke Gunung Sinai, Tuhan ngomong. Ya. Nah, lalu turun gunung ngomong nih. Ya. Jadi waktu saya dengar sama ketua, dia kan pakai ini ya, ketua Zen, mentor zone gitu ya. Saya buka aja lah, ini gerejanya tuh di Singapura, Covenant Evangelical Free Church, Pastor Edmund Chan. Ya, salah satu memang juga menjadi, jadi dia jadi kayak leader global alliance gitu, jadi seluruh dunia gitu, dia buat konteks pemuritan. Nah, kita juga sebenarnya ada, nanti mungkin saya kalau ada info lagi, saya info ke Pak Bambang ya. Jadi pendeta-pendeta di beberapa itu tuh kita punya kesepakatan namanya discipleship movement. Setiap bulan tuh pendeta-pendeta dari GKA Gloria, dari GKI, dari GKKA, dari GKT itu kita kumpul. Memang lewat ini sih. Ya maksudnya salah satunya itu sih. Ini kan konteks culture tadi ya. Jadi hamba Tuhan sama hamba Tuhan ngomongnya ya apa adanya gitu loh. Kita bergumul dengan apa ya. Terakhir Pak Andriko ada yang emeritus ya, jadi dia sudah emeritus itu kan bahasa gampang itu pensiun lah ya. Tapi nggak gampang ternyata, ya. Karena dia sebagai pendeta aktif sekarang tidak aktif lagi. Dia sharingkan pergumulannya, ya seperti sesuatu ada yang diambil daripadanya, tidak ikut lagi mengambil keputusan, ya tidak ikut lagi dalam isu pastoral dan sebagainya. Wah itu tidak mudah. Dan bagi kami yang masih muda, gitu belajar, iya ternyata otentisitas dia itu melihat Tuhan itu memperlengkapi dan memuaskan kehidupannya gitu loh. Jadi mencukupkan sehingga dia tuh menemukan dirinya sebagaimana dia dipanggil dahulu tidak ada apa-apanya. Dan pada waktu terakhir dia juga bicara, inilah saya tidak ada apa-apanya. Dalam perjalanan pelayanan bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Nah yang seperti itu menolong. Ke saya juga sendiri, saya pribadi menolong. Ya. Kami punya family care group, ada 2. Satu kelompok dokter, satu lagi yang kelompok sama. Jadi kita punya 2 itu, kenapa? Karena yang satu, saya ini bukan pemimpin. Saya betul-betul ikut. Jadi ada yang mimpin. Yang mimpin siapa? Jemaat. Kadang-kadang tuh bisa sungkan gitu loh. Ya, setiap kali menyampaikan firman Tuhan, ada bahannya kan, langsung ngomong, mungkin Pak Joy ada yang mau menambahkan. Saya bilang, enggak, itu adalah perjalanan hidupku. Bagikan apa yang menjadi perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang salah, menafsirkan, saya akan ngomong pasti. Ya, kalau sudah mulai menyimpang. Tapi selama dia itu berbicara dan firman Tuhan bicara kepada dia, saya menempatkan diri saya bukan sebagai dalam tanda kutip hamba Tuhan yang enggak, ya belajar. Nah, di satu bagian yang lain saya sebagai pemimpin. Jadi saya langsung belajar tuh, learning by doing-nya tuh di situ. Dan yang menariknya Bapak Ibu sekalian, sebagai pemimpin saya bukan ngajarin, tapi saya belajar banyak. Dan selalu setiap diskusi dalam family care group, saya dan istri itu jadi bahan untuk ngobrol. Iya ya, dalam perjalanan hidup gini. Kalau kamu gimana menurutmu? Sama istri. Ya, dan itu sangat menolong. Ini saya jadi ngomong kebanyakan ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau nanya ya. Ya lebih baik ya, supaya ada masukan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu.
Ya, Pak Joy, untuk menghindari kebosanan, Pak. Ini kan di masa pandemi kita memulai memang bersemangat, bergairah. Nah, seperti yang tadi disampaikan, untuk tahun depan itu, nah kan bisa jadi jenuh ya Pak, bosan. Itu gimana Pak? Iya, Ada itu, ada iya. apa istilahnya ya? Bisa disampaikan Pak, supaya jangan bosan itu Pak. Iya. Ini kan kalau ngomong pandeminya sama-sama Pak, saya juga nggak tahu ini ya, sama-sama. Tapi salah satu yang kami lakukan dalam keluarga, salah satu yang kami lakukan adalah kami ini melakukan personal approach sih. Itu sangat menolong sih, termasuk kepada saya ya, untuk memberikan sebuah kegairahan. Apa itu? Ya itu tadi telepon secara pribadi. Dalam kelompok kan ada 8 keluarga. Ya kita ngomong di luar kelompok. Jadi kita ngobrol sama si A. Ya. Nah, di dalam ngobrol itu kita saling mendoakan. Entah kenapa ya, hal-hal yang seperti itu tuh memberikan sebuah boosting ya, sebuah tenaga ya, tenaga yang baru. Ya kadang-kadang istri saya juga sama istrinya satu teman itu bisa curhat gitu ya, bisa ngobrol. Atau mungkin beberapa kali di dalam platform ini ya, Zoom, kita bagi kelompok. Jadi laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Terus misalnya kita bicara topik tertentu, karena ini sekali lagi kita juga dikasih anugerah ya dari Tuhan ya. Jadi kelompok FCG saya itu, kelompok Family Care Group saya itu heterogen. Ada yang bisnismen, ada yang karyawan, ada yang kayak psikolog gitu ya. Jadi kayak ada ya konselor lah kayak gitulah ya. Nah kita itu kasih tema-tema tertentu ya yang membuat kita itu bisa bergairah. Walaupun ada tema yang kita itu berkesinambungan baca Alkitab, tapi kita buat misalnya parenting di masa pandemi. Nah, kita minta tolong orang ini untuk ngomong. Nanti tuh bagusnya, yang membuat kita itu senang adalah ngomongnya tuh bisa melebar kemana-mana sih. Dan itu kita bersyukur gitu. Kita bisa curhat, iya ya, nanti ibu-ibu ngomong tentang internet lah, tentang harus belajar matematika lah, menjaga emosi, menjaga ini. Karena kita tuh sudah dekat. Nah, ini modal bagusnya sih Pak Tim. Ya, saya berharapnya ini. Jadi, waktu ngobrol tuh nggak usah ditanya, nggak usah, ayo siapa lagi atau apa gitu ya. Kita bisa ngomong panjang lebar gitu loh. Jadi kadang lagi ngomong gini ada yang interupsi ya buat joke lah ya. Karena ya jadi nggak malu-malu. Itu salah satu yang saya harus akui Tuhan tuh baik ya, menolong ada modal di awal dulu. Jadi udah ada bondingnya lah, bondingnya tuh udah ada. Jadi ngobrol itu nyambung kurang lebih ya. Terus beberapa kali kita juga kirim-kirim makanan ya lewat Gojek, lewat ini, thank you ya. Terus ada beberapa rekan tuh yang nganter sendiri sampai di rumah. Ya cuma lewat gerbang aja sih. Ya tapi itu dinamika yang saya bilang tadi sih. Kalau kita ada di dalam Tuhan tuh apa ya? Indah ya. Indahnya tuh ya itu tadi sih. Nggak pernah terfikirkan sih maksudnya. Ya beberapa kali juga ada kayak anak-anak tuh yang SD ya kumpul jadi kayak buat choir, nyanyi-nyanyi. Ketemu nanti akhirnya ibu-ibunya ngomong lagi, ngobrol lagi. Ya itu dinamikanya sih Pak Tim. Ya sejujurnya saya sendiri juga kan masih baru ya, ini kan pandemi ya. Ya nggak tahu, tapi ini yang kami lakukan kurang lebih 8-9 bulan terakhir ini ya begitu. Ya, puji Tuhannya kita rutin. Tapi saya nggak tahu ya, kalau di tempat kami memang pertemuan formalnya itu cuma sebulan sekali. Ya, walaupun percakapan intensnya itu tiap hari lewat WA group. Tapi pertemuan itunya sebulan sekali. Mungkin ya itu salah satu juga yang membuat kami itu bisa saling kangen sih. Jadi perjalanan ada aja sih, misalnya ada yang masak, siapa yang mau coba ini di WA group saja. Tapi pertemuan formalnya itu hanya sebulan sekali. Oke. Ya, makasih Pak. Semoga kita yang ikut malam ini gak bosan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada silakan. Sedikit ya. Shalom Pak Tim. Oh iya Bang Ko. Pak Tim saya tambahin sedikit tadi. Pak Tim kan bilang tentang kejenuhan tadi Pak Tim ya. Yang selama ini kita alami ya. Kalau selama dalam persekutuan yang kecil itu, kalau kita ini punya kesatuan hati Pak. Contohnya kesatuan hati itu adalah saling memperhatikan. Mesti tidak akan jenuh. Jadi bisa tumbuh bersama. Kalau tidak bisa. Biasanya itu kesatuan hatinya kurang antara yang leadernya tadi Pak Anu bilang dengan yang bawah, kadang bawah dengan atas. Itu kurang. Tapi kalau kesatuan hatinya kuat, saling memperhatikan yang penting, itu mesti tidak akan jenuh Pak.
Oke. Setiap manusia karena punya problem. Dan ini adalah kita ini kerja di lapangan langsung, jadi langsung dengan kehidupan ini kan begitu, Pak. Jadi bukan pengajaran saja ini, multiplikasi ini, termasuk langsung masuk dengan keadaan aslinya kenyataannya seperti Tuhan Yesus. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, mesti tidak akan jenuh, Pak. Pasti bertumbuh. Itu yang saya alami. Itu Tuhan berkati. Ya, makasih. Ya, semoga ketua komselnya bisa mendengar dan memahami ini ya. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu, silakan yang lain boleh bertanya menanggapi seputar ini. Ya, Bapak Ibu, silakan. Mungkin sambil nunggu ya Pak Tim ya. Ya, Pak. Pemimpin itu juga perlu ada kelompok kecil yang ini sih. Jadi pemimpin, jadi kalau misalnya kita ngomong dalam struktur ini ya, misalnya Pak Bambang itu ada di bawah, Pak Bambang ada. Jadi yang saya belajar tuh gini, kalau kita ini masuk ke semua area, itu beberapa orang jadi punya ketergantungan terhadap kita. Nah, itu kan juga tidak terlalu baik ya. Akhirnya nanti dikit-dikit, Pak Jo aja, dikit-dikit Pak Bambang aja, dikit-dikit Pak Tim aja gitu. Nah, itu tidak baik. Oleh karena itu saya belajarnya, bagi saya pegang hanya 5-6 orang saja sih. Mungkin ada orang ngomong, dikit banget. Ya, tapi lebih baik begitu, tapi intensif. Jadi ketemuan, berbagi, mereka juga saling mengisi dan diisi. Sehingga kalau tadi ngomong tentang kebosanan, kejenuhan, mereka juga diisi. Ya, diingatkan kembali terhadap visi. Kan jadi nanti pertanyaannya, nah seperti saya dan Pak Bambang, ini diisinya dari mana kan gitu. Nah ada 2, ya satu sabbatical tadi, yaitu saya juga belum melakukan sih. Karena rasanya itu, ya minta izin sama majelis itu, maaf ya saya izin 1 minggu mau kemana, ke gunung, ke Tretes, ngapain cari wangsit gitu. Rasanya bukan culture kami, bukan budaya kami ya. Majelis akan ngomong, ngapain kamu kok cari pimpinan Tuhan sampai ke gunung? Itu lain cerita. Tapi yang kedua, saya diisinya adalah kami punya kelompok pemimpin. Ya, jadi kelompok pemimpin itulah kami saling mengisi gitu, sesama hamba Tuhan, sesama penginjil. Ya, misalnya dalam pertemuan rapat setiap Rebo, kami tidak langsung rapat, tapi kita bahas firman Tuhan. Dan satu dengan yang lain itu seperti mendoakan lalu menyampaikan pergumulannya melalui firman Tuhan yang dibagikan. Nah itu kitanya diisi. Jadi kan kalau kita nggak pernah diisi lalu kita ngisi orang lain terus, kita sendiri akan kosong. Ya, jadi cara mengisinya ya itu tadi, kita harus plug in ya. Ya secara pribadi kita bisa sih, tapi kan discipleship bicara tentang komunitas ya. Ya kita nggak bisa ngomong kita ini sendirian bersama dengan Tuhan itu kuat gitu misalnya. Enggak juga sih sebenarnya, karena Tuhan itu mendesain pemuritan dengan pribadi itu harus bersama-sama. Oke, itu aja Pak Tim. Ya, makasih Pak. Ya, masih ada Bapak Ibu? Waktu jam 9 kurang 10. Ya Pak Tim. Pak Tim, mau tanya sebentar Pak. Ya, silakan. Pak, mengenai materi diskusi tadi Pak ya. Apa tema-temanya ini Pak? Nah, kira-kira menurut pengalaman Pak Joy, apa Pak yang tidak boleh didiskusikan di dalam kelompok itu? Katakanlah hal-hal yang tabu atau apa yang bagaimana Pak? Mungkin Pak Joy ada pengalaman untuk materi ini Pak. Makasih Pak. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini juga pertanyaan baik. Nah itu tadi yang saya sempat sampaikan. Ini kan sebenarnya ngomong bicara tentang esensi. Ya, apakah skill tidak diperlukan? Diperlukan. Termasuk salah satu yang kita bicara tentang apa yang do and don't. Gitu ya. Yang iya dan yang jangan. Nah, biasanya saya memberikan sebuah pemahaman bahwa orang-orang yang sebagai pemimpin itu konteksnya sebagai dokter umum ya, dalam tanda kutip ya. Dokter umum itu menerima segala macam pergumulan orang. Nanti bagaimana Pak kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya tidak untuk, karena kan kita ini budaya timur ya, tidak untuk konsumsi kelompok misalnya. Nah, itu yang saya bilang tadi, intervensi Allah Roh Kudus itu penting untuk memberikan kita hikmat. Contoh ya, saya kasih pengalaman saja. Contoh, suatu kali kita FCG, keluarga ini saya merasa awalnya gitu ya, saya merasa ada yang nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena sang perempuan, istri, itu banyak sekali bicara, dan bicaranya seakan-akan seperti merendahkan suaminya.
ya, merendahkan suaminya. Akhirnya dalam satu waktu saya ambil waktu untuk ngomong sama si suaminya sendiri, dan suaminya itu sampai nangis gitu. Dia akhirnya nggak bisa membantah itu karena ternyata dia dalam posisi harus tinggal bersama dengan mertua. Nah, karena ada kesulitan pekerjaan, akhirnya dia harus sadari income dia itu lebih rendah daripada income istrinya. Ini kan salah satu problematika keluarga ya. Si istri lebih banyak penghasilan. Akhirnya si suami merasa terintimidasi, walaupun tidak ada ngomong dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang juga menjadi poin di dalam kita kelompok sih. Ya, artinya ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan secara pribadi. Nah, inilah yang saya tadi bilang, butuh nggak sih skill? Misalnya nanti Pak Bambang bisa buat sebuah seminar juga ya, atau misalnya pelatihan juga buat ketua leader gitu loh. Itu banyak sih, saya ada beberapa, saya kira juga banyak sih materi-materi dari Pak Yakub, Trihandoko ada, dari gereja yang menggerakkan jemaat, yaitu ada juga. Lalu saya ada buku yang komunitas itu juga ada, lalu ada bukunya Pak Yakub Susabda juga ada. Itu hal-hal yang sifatnya itu paling mendasar lah. Maksudnya bukan berarti itu tidak disampaikan, tapi disampaikannya itu secara pribadi. Nah, gimana pemimpin itu punya kepekaan, nah itu tadi, melihat beberapa simptom, gejala-gejala yang nampak di dalam kelompok, begitu dia berbincang-bincang. Makanya saya kan ngomong idealnya memang kelompok itu family sih, jadi suami istri, pasangan, ya, karena jangan sampai nanti salah satu yang ikut, yang pasangannya siapapun dia itu merasa terintimidasi. Ada juga loh, jadi dia pasangannya itu merasa tidak suci, paling berdosa karena si suami itu terlalu aktif dalam pelayanan. Gitu. Itu ada juga. Akhirnya ya jadi batu sandungan. Ini kan problemnya, apakah si suami tidak ngajak, tidak menyampaikan, tidak bagi, nah ini juga perlu eksplorasi. Saya nggak tahu, Pak Tim kalau di tempat Pak Tim ini, sama Pak Bambang, kelompoknya ini ya, apa family ya, suami istri ya maksudnya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada. Oh iya, jadi kalau family, pendekatan, ya ini kan memang kesulitan ya, misalnya, kalau laki kan teleponnya laki dong, kan personal approach-nya kan begitu. Nah harapannya si perempuan kan ngomong sama istri kita. Nah ini kan masalahnya tidak semua istri seperti istri saya juga ya, nggak semuanya dia merasa nyaman kalau nggak dekat untuk ngomong gitu. Karena kan panggilannya memang dalam tanda kutip ya, ya tidak untuk masuk dalam semua lini grup-grup yang ada gitu. Ya saya juga nggak bisa memaksakan, ya saya hanya memberikan visi dan saya berharap nanti suatu waktu tertentu, mungkin karena dia fokus sama anak-anak masih kecil. Satu waktu tertentu ada fase dia bisa masuk dan terjun lebih kepada istri-istri. Yang perempuan udah mulai tanya sih, tapi itu lebih baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada yang perlu dan tidak perlu, tergantung dari kedekatan dalam kelompok itu. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Nah, gimana kita bisa tahu ya kepekaan dari kelompok ketua kelompoknya melihat ya apa yang ada di dalam grupnya masing-masing. Begitu kurang lebih masukan saya, Pak. Ya, makasih Pak Joy. Makasih, Pak. Silakan Pak Bambang, closing statement sudah habis waktunya. Sekalian tutup ya Pak dalam doa. Ya, baik. Terima kasih Pak Joy. Jadi memang pemuritan ini sebenarnya seperti main layang-layang. Jadi kadang perlu ditarik, kadang perlu diulur gitu ya. Jadi memang ada satu ketegangan, tapi ada satu rileks yang mungkin itu dinamikanya harus seperti itu, tidak terlalu tegang terus, juga tidak terlalu rileks terus. Tadi disampaikan hati-hati kalau terlalu rileks, tidak ada kebenaran yang disampaikan, lalu kenceng terus, kebenaran terus juga tidak ada sesuatu yang pengalaman hidup yang lebih real bisa didiskusikan. Jadi mungkin materi yang disampaikan ini juga menolong kita untuk memahami bahwa pemuritan itu bukan sekedar training training akademik begitu, tetapi bagaimana membagi hidup ya bersama-sama ya, saling mengasah asih dan asuh gitu ya. Kalau istilahnya asah, asih dan asuh. Jadi di situ bisa terjadi satu relasi yang baik dan akhirnya kita dibawa kepada satu kedekatan dengan Tuhan melalui
kehidupan kita masing-masing. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Joy dan Bapak Ibu yang malam ini juga bersama-sama dengan kita untuk bisa merenungkan, memikirkan, ya, meng-create kembali apa-apa yang kita akan laksanakan di dalam pelayanan kita, secara khusus dalam pemuritan dan nanti penginjilan juga pasti ada di dalamnya. Baik, mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam pribadi demi pribadi, juga keluarga demi keluarga yang Tuhan percayakan ada di dalam pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, keluarga seiman, saudara seiman yang ada di gereja-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus mendengar panggilan Tuhan dan apa yang harus kami kerjakan dalam panggilan Tuhan yang menggema dalam kehidupan kami. Karena kami orang-orang yang sudah diselamatkan dan bagaimana kami juga ingin memberitakan tentang Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, yang menolong kami, yang memberikan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Supaya itu yang menjadi satu semangat dalam kehidupan kami untuk kami boleh bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Joy Manik yang sudah memberikan materi beberapa minggu, sudah kami lalui, dan juga pertemuan minggu depan kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan, hikmat dari Tuhan, juga keluarga, istri, anak-anak juga ada dalam perlindungan, penyertaan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Dalam pelayanan yang dipercayakan, Tuhan tambahkan kuasa dan jamahan-Mu atas kehidupan hamba-Mu, supaya boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan. Semua kami yang hadir malam hari ini, kami percaya Tuhan mengisi kami kembali dengan gairah, dengan semangat, dengan kerinduan untuk kami dapat melayani Tuhan melalui talenta karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada malam hari ini, Tuhan kiranya memberkati dalam kesibukan aktivitas apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengingat juga untuk malam hari ini, di mana Mama dari Pak Syarif yang sedang menghadapi operasi, kiranya Tuhan juga tetap menyertai, Tuhan memberkati, memberikan pertolongan melalui dokter, melalui apapun, kiranya memberikan pemulihan yang sempurna untuk Mama dari Pak Syarif. Terima kasih Bapak, kami serahkan peristirahatan kami sepanjang malam hari ini di dalam berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin.